Halo, selamat siang dan selamat pagi buat di Stockholm dan selamat siang buat yang di Jakarta. Välkommen till Duniawi Webinar. Ya, mudah-mudahan udah lihat screen-nya aku sambil nunggu attendees pada masuk. Saya mau mengucapkan selamat datang kembali, Välkommen till Duniawi Webinar. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sutisna, saya co-founder dari Sawala Foundation, dan juga tipis-tipis nulis di sutisna.com dan juga di Instagram. Mungkin teman-teman juga ikutan duniawi webinar ini taunya dari Instagram ya. Hari ini topik duniawi webinar adalah tanya cerita dokter di Swedia, peluang industri medtech di Swedia. Sekarang saya akan hari ini ngobrol sama Mas Dwi Aji Kurnia Putra soal topik ini. Nah, mungkin langsung aja kita kenalan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Mas Dwi Aji. Eh, Mungkin bisa menyapa-nyapa juga nih ke teman-teman. Oke ya, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Aji Kurnia Putra, biasanya dipanggil Aji. Em, Apalagi ya, iya ini kalau ini sih dari profesional background ya, jadi agak sebenarnya masih lumayan sedikit, lumayan baru juga di sini. Jadi saya sekarang domisilinya di Malmo, itu kota sebelah selatannya Swedia. Sebelumnya saya tinggal di Stockholm karena saya studi dulu S2 di sana, lalu saya pindah ke Malmo untuk bekerja karena kebetulan dikasih offer di sini. Apa lagi ya? Ya saya di sini sudah berapa tahun? 4 tahun, sudah sekitar mau 4 tahun kalau nggak salah sejak 2021 Agustus. eh Ya, looking forward buat sharing sama teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mas Mas Dwi. Ini saya sebenarnya ada satu slide lagi, mungkin mau di-share juga Oh, nggak? oh, boleh ya ini sedikit background ya. Jadi saya dulunya S1 Pendidikan Dokter di UMY Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu setelah itu setelah jadi dokter saya lanjut S2 join master program. Jadi satu master tapi dari dua universitas. Yang satu di Karolinska Institutet, yang satu di Stockholm University. Masternya itu Master Health Informatics. Intinya sih apa namanya medical technologies lah gitu. Master program. Nanti kita bahas lebih lanjut aja. Siap, banyak Hmm. nih yang akan kita bahas. Eh, Nah, sebelum sebelum lanjut nih ke materi, saya mau menyapa lagi teman-teman yang udah gabung di webinar hari ini. Ada 38. Halo teman-teman. Untuk webinar hari ini kita formatnya, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mas Dwi. Kemudian kita ada slide juga yang berupa informasi yang bisa kita share ke teman-teman. Dan tentu saja yang paling penting, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di menu QA. Nanti kita akan cek pertanyaan open question di sana. Kita akan cek secara langsung, verbal, ataupun kita tulis. Dan kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan secara verbal juga, teman-teman bisa raise hand dan kita nanti akan berikan kesempatan juga untuk berbicara, bertanya langsung ke narasumber terutama. Itu, nah sebelum lanjut saya ada check-in question kecil-kecilan buat teman-teman duniawi di sini. Teman duniawi profesinya apa sih? Apakah ini yang datang semua dokter atau dokter wannabe atau nakes? Itu mari kita eh, tanya sedikit ke teman-teman. Iya, silakan. Poll quiznya sudah dibuka. Wow, yang dokter banyak nih. So far masih banyaknya dokter. Ada nakes juga, ada profesi lain juga. Nah, mungkin aku nggak bisa buka langsung untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Maksudnya profesi lainnya aku belum bisa lihat apa aja. Tapi kebanyakan dokter nih. Nah, berarti cocok nih.
sama Mas Dwi. Mungkin akan banyak pertanyaan yang spesifik nih. Mm. Kita tunggu sedikit lagi ya, 85 partisipan udah partisipasi di pollingnya. Mungkin kita eh, sampai 90% yang jawab, mungkin kita bisa akhiri. Iya, udah 90%. Yes, jadi 82% teman-teman duniawi yang hadir di sini tuh dokter ternyata, Mas. Oke, mari kita Menarik. menarik. Kita lanjut. Pertanyaan pertama nih, Mas, buat Mas Dwi Aji nih. Ini pertanyaan penting dan selalu saya tanyakan ke narasumber Ya, duniawi. hmm, Kenapa Swedia sih jauh-jauh gitu kan iya, dari Jogja ya, iya betul. Semarang, Jogja. Sebenarnya Jogja. ya memang kurang kurang populer ya kayaknya ya kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain ya, Jerman, Belanda gitu ya. Iya, jadi sebenarnya tarik mundur ke belakang tahun 2000 berapa ya? 2019, 2020, ya sekitaran tahun itulah waktu pandemi. Itu kebetulan saya masih jadi dokter internship di apa? Di Jogja, di Bantul tepatnya. Nah, di situ juga em, saya berpikir bahwa kok ini ya apa namanya ada sesuatu yang kayaknya kita tuh bingung, apalagi kan memang memang waktu itu kan baru awal mula COVID ya, awal mula pandemi, terus kita masih belum ada tata laksanaan yang jelas, maksudnya gimana cara mentreatment yang jelas gitu. Terus pokoknya di pikiran tuh berkecamuk gitu lah. Ini kalau dramatisnya gitu ya, tapi terus baru punya anak juga waktu itu kan, jadi masih umur kalau nggak salah berapa bulan gitu anak saya. Terus saya pikir saya pengen bisa sesuatu yang nggak bukan cuman ya, tapi yang lebih dari mentreat pasien yang ada di sini gitu. Pada waktu itu sebenarnya cuma ide liarnya gitu dalam pikiran. Nah, habis itu apa namanya? Tapi saya tuh nggak tahu apa sih S2 atau sekolah lanjutan dari dokter selain spesialis. Karena fun fact-nya adalah setelah saya selesai, biasanya kan kalau waktu kita koas ya sebagai dokter dulu, waktu koas itu kita udah ada kepikiran tuh, wah aku pengen banget jadi dokter bedah misalkan gitu. Wah aku pengen banget jadi dokter anak gitu. Jadi kita kayak udah punya mindset, saya pengen spesialis ke sini gitu. Tapi kalau saya malah kebalikannya, saya nggak tahu sama sekali waktu ditanya sama orang tua, setiap kali ditanya saya nggak tahu, kamu mau jadi spesialis apa habis selesai internship gitu, atau pada saat pas pas masih kelas ya. Saya bilang saya nggak tahu, dan ternyata memang kurang interest ke sana ya, maksudnya kurang interest karena nggak tahu kenapa, karena memang nggak bisa memutuskan gitu. Terus, nah ditambah lagi triggernya adalah pada saat COVID itu saya melihat kayak kok kayaknya ada yang mungkin ada sesuatu yang bisa saya pelajari buat bantu mereka ini gitu atau buat bantu kondisi sekarang ini gitu kan. Terus akhirnya saya coba-coba cari master. Awalnya bukan Swedia Mas. Jadi awalnya itu saya daftarnya di Utrecht, Belanda. Mainstream ya, masih kayak semua orang tahu lah Utrecht Belanda tuh ada gitu. Terus waktu itu saya jadi tujuan ke luar negeri itu adalah mencari studi lanjut, dalam hal ini mencari S2. Jadi terus habis itu di Belanda saya lihat ada master di bidang epidemiologi. Epidemiologi itu ya kalau dulu kalau dulu simpelnya dulu ada salah satu dokter yang sering jadi narasumber di TV juga tuh, dia bilangnya kalau epidemiologi itu pawang wabah gitu. Intinya gitu ya. Tapi memang kebetulan skripsi saya dari dulu waktu S1 itu memang ada sangkut pautnya dengan epidemiologi lah, more or less gitu ya. Tapi ya mungkin kalau saya lihat skripsi saya waktu S1 terus saya lihat sekarang mungkin agak lucu juga lihat bahasanya atau penulisannya ya. Cuman anyway, terus habis itu saya daftarlah itu epidemiologi di Utrecht University Belanda. Nah, setelah itu ternyata saya diterima selang berapa, saya lupa berapa minggu atau berapa bulan gitu ya pengumuman. Yang of course harus ini ya, IELTS, terus motivation letter, semua itu harus ada semua itu. Terus habis itu keterima, terus ya sudah. Terus saya sudah mulai tuker uang euro, sudah mulai mencari apartemen di sana. Nah ya udah pokoknya maunya belajar aja. Terus tapi selagi itu juga saya searching lagi nih, ada nggak sih master lain gitu kan buat dokter gitu. Karena kan maksudnya kalau saya pribadi ya saya nggak tahu sama sekali nih studi lanjut S
S2 gitu untuk dokter tuh apa sih gitu. Karena selama ini yang saya tahu cuman ya setelah jadi dokter umum ya spesialis gitu. Saya nggak tahu mau S2 apa gitu. Terus apa namanya? Setelah searching lagi, ternyata nemu di Swedia juga epidemiologi juga ada di Karolinska gitu kan. Tapi habis itu saya melihat juga ada health informatics di Karolinska ini yang saya pikir unik karena fun fact-nya Mas Sutisna dulu waktu saya SMA lucunya itu dulu saya agak sedikit rebel sama orang tua. Jadi saya tuh bilang saya pokoknya pingin teknik informatika. Bener itu bener. Jadi habis itu saya melihat kesempatan oh ada health informatics ini menggabungkan antara healthcare dan informatics kayak seru ya gitu. Melihat silabusnya juga ternyata nggak harus bisa programming di awal waktu itu. Dan memang tujuan dari masternya bukan bukan menciptakan seorang programmer sebenarnya gitu. Dan ya udah akhirnya udahlah coba daftar aja tapi saya nggak tahu kenapa pokoknya coba daftar aja jadi saya waktu itu daftar epidemiologi Karolinska, daftar public health Karolinska, sama daftar health informatics Karolinska. Udah nggak ada kampus lain tuh di Swedia karena kan di Swedia kita bisa milih 5 ya atau 4 kalau nggak salah ya gitu terus tapi tanpa ada harapan karena saya udah dapat yang Utrecht ini gitu kan. Jadi ya udah karena terus yang kedua juga Karolinska kan salah satu kampus terbaik juga kan. Jadi kayak yang nggak mungkin deh saya itu nggak pinter-pinter amat gitu. Ya udah terus tapi selagi nunggu pengumuman itu saya juga sambil tanya-tanya ke ya sok kenal aja sama tiba-tiba cari apa namanya di IG-nya PPI Swedia, IG-nya PPI Stockholm, IG-nya PPI manapun gitu tanya-tanya ini yang kemungkinan ada yang masternya sama gitu. Ternyata ada waktu itu. Ada. Terus saya akhirnya konsultasi, tanya-tanya, jadi makin tahu, oh Swedia ternyata bagus ya. Nah ini masuk ke kenapa Swedia nih. Saya jatuh cintanya karena satu, apa namanya, inovasinya bagus. Yang kedua, sekolah anak gratis sampai S2. Which mean kita nggak usah mikir kayak, aduh, aku bayar TK Montessori berapa nih gitu. Benar, 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 Ya benar. kan. Terus itu gratis dari meskipun kalau preschool di sini bayar ya, tapi itu pun sesuai dengan gaji kita. Jadi kalaupun kita dulu masih mahasiswa preschool ya nol, kita nggak bayar sama sekali gitu karena gaji kita nol. Jadi ada berapa persen dari gaji gitu kalau nggak salah. Terus habis itu eh kesehatan meskipun nggak gratis tis kayak yang kita punya di Indonesia ya, tapi bagus lah bisa terjangkau gitu. Terus ya dengan segala benefitnya saya suka meskipun juga ada beberapa masalah yang sedang hits di Swedia juga ya gitu. Cuman setelah ditimbang risk and benefit kayaknya lebih banyak benefitnya. Jadi habis itu ternyata keterima di Karolinska. Terus setelah ngobrol lagi, diskusi lagi dengan beberapa teman-teman kenalan di IG juga pada waktu itu sampai akhirnya ketemu beneran gitu. Akhirnya intinya saya memutuskan untuk ke Swedia karena pada waktu itu ada yang lulusan Master Health Informatics Karolinska, ada juga yang lulusan epidemiologi. Saya tanya mereka berdua, minta pendapatnya, gimana nih bagus yang mana gitu kan. Sebenarnya dua-duanya bagus, tergantung kita maunya goalnya apa gitu ya, karir goalnya kita tuh apa gitu. Ternyata setelah saya diskusi, saya simpulkan kalau misalkan saya ambil epidemiologi Utrecht, memang bagus karena epidemiologi Utrecht juga salah satu yang terbaik di Eropa ya. Pada waktu itu, nggak tahu sekarang. Terus habis itu tapi saya lihat kalau saya ambil epidemiologi, mungkin itu ini akan sangat berguna kalau misalkan saya mau lanjut spesialis di Indonesia gitu. Pulang atau saya mau jadi peneliti tulen, kalau saya peneliti banget lah, penelitian banget, gitu. Pasti bagus banget ini epidemiologi gitu. Tapi dalam hati kecil saya pikir goal saya itu adalah saya ingin pengalaman kerja gitu. Gimana sih kerja switch karir kerja di industri di manapun ya? Itu kayak gimana gitu dan ternyata health informatics peluangnya lebih besar pada waktu itu saya mikirnya gitu. Karena kan teknologi kan berkembang terus ya, terus juga sekarang pemanfaatan apa namanya teknologi di dalam sektor kesehatan juga kan banyak gitu. Apalagi di Indonesia juga ada Digital Transformation Office juga lagi bikin macam-macam tuh tentang dengan health informatics-nya. Jadi ya gitu, akhirnya keterima di Swedia, akhirnya yang Belanda saya lepas, saya dapat di Swedia, akhirnya ya udah, itu mata uang euro yang sudah saya tukarkan ke krona semua. Mana banyak lagi. Mana banyak lagi. Bener, bener, bener. Ya, jadi sebenarnya menemukan Swedia nggak sengaja justru Nggak ya. sengaja sama sekali nggak sengaja dan Tep- dan nggak berharap diterima juga karena
ya udahlah, nothing tulus aja orang daftar-daftar aja gitu kan. Karena kan semua persyaratan kita udah punya pada saat daftar yang di Belanda gitu. Hmm, Jadi kayak oh masih buka nih pendaftarannya, ya udah daftar aja deh gitu. iya. Justru justru nggak sengaja malah jadi Hmm, berjodoh ya. betul 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 betul. Ya, oke, kita next slide. Ini kita ada medtech overview aja sedikit refreshing buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan medtech itu apa. Medtech itu medical technology, merujuk kepada teknologi di bidang kesehatan seperti device, tool, software, dan mesin yang mungkin digunakan sama dokter dokter spesialis atau nakes juga, bahkan di rumah sakit mungkin ya, atau di klinik, dan biasanya diregulasi juga sama pemerintah. MedTech itu bagian dari life science. Di sana ada, selain MedTech ada health tech juga. Nah, mungkin ini lebih ke, oh sorry, ini ada yang bilang slide-nya nggak bisa gede. Sebentar, aku gedein kalau gitu ya. Oke, aku share ulang. Kayaknya lebih nyaman. Besar. Sip, kayaknya udah ya sekarang. Besar. Ya, health tech itu fokus di personal personal health dan Farma, obat. Nah, biotech nih short termnya apa ya? Dalam kurungnya apa ya? Saya Bioteknologi, ini, jadi yang hal yang nggak kelihatan lah, genetik iya, genetik gitu, ya, DNR ya gitu gitulah. ya, ya. Ya, itu kemudian cerita soal awal kuliah di KI tadi sebenarnya udah ke cover ya. Udah beberapa ya udah tercover. Hmm. Iya. Eh, Dan ini mungkin tambahan informasi soal Karolinska Institutet. Mas Dwi tadi mention bahwa kampusnya Mas Dwi ini salah satu eh, universitas medis, fokus yang di universitas medis dengan peringkat tertinggi di dunia, dan historinya udah lumayan lama juga ya, dari 1810 itu zaman apa gitu ya. Dan Karolinska ini banyak banget memang research-research yang terdepan, kanker, neuroscience, dan segala macam. Yang precision medicine kebetulan waktu itu saya sempat ikutan kuliah umumnya profesor ini. Meskipun saya bukan dari bidang health, tapi lumayan seru juga nih ikutan kuliahnya Pak Jane Pak ini. Pak Jane. Saya ada rekamannya di YouTube saya kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran juga. Oke, kita mulai masuk ke Q&A ini, Mas. Udah ada beberapa Oke, yang boleh. masuk. Bisa lihat juga nggak questionnya, Mas? Bisa bisa. Ya, karena sedang QA, saya akan stop sharing dulu. Ya, kayaknya ini sudah nggak sharing video, jadi kita bisa memperlihatkan speaker. Oke, em, di sini kalau kalau saya lihat ada yang mengacungkan tangan juga, tapi jadi nggak ada ya. Tadi ada sih. Oh, mana ya? Ada kok Oh ini iya, ada ini. 6. Ini ada satu dari Desi. Aduh, kita dari chat dulu deh kalau gitu. Oh, Ya Mas, silakan Mas kalau mau pilih dulu. mana aja sih? Kalau Oh, aku sih lihatnya aku, di di kolom QA ini ada 6 yang open ya. ya betul. Jadi mungkin aku dari bawah dulu deh ini. Apakah pakai beasiswa SI itu ya? Nah, ini Oh, penting nih. oh iya, iya melihat yang berarti nonton yang kemarin kayaknya ya. Wih deh. Iya, kayaknya. Enggak, kebetulan saya nggak pakai beasiswa SI, saya self funding. Jadi kayak ada pertanyaan juga tentang beasiswa. Saya self funding, jadi saya semuanya sendiri, modal sendiri. Karena itu tadi yang pertama saya nggak nyangka bisa keterima di Karolinska tuh. Terus ketika pengumuman keterima, sayang banget kalau ditinggalin, dan kebetulan alhamdulillah saya waktu itu ada lah rezeki, masih punya lah tabungan buat mensupport gitu. Jadi ya udahlah gas aja lah gitu. Toh nih untuk pendidikan juga buat ilmu. Kalau aku kayaknya nggak ada slide-nya. Hmm. Tution fee KI itu selama 2 tahun program ya? Tuition fee per semester bayarnya deh. Totalnya 330.000 krona kalau nggak salah.
pada tiga waktu ratus itu ya, tiga puluh ribu enam itu berapa rupiah tiga tuh berarti? 330.000 krona kalau nggak salah. Berapa ya? Coba aku Google dulu ya. 330. Kayaknya 400. Ya, more or less 400 500. Ya, jadi Hmm, silahkan yang mau kurang lebih. coba menyiapkan biaya untuk self funding juga kuliah di Ya, Karolinska, kurang lebih kurang segitu. kurang lebih Tapi di segitu. Indonesia S2 segitu juga atau Nggak tahu, oh nggak nggak tahu. tahu. Nanti Karena mungkin nggak pernah nyari dan nggak pernah ngulik. ya ya ya. Nanti mungkin ada yang bisa membantu kira-kira S2 kalau saya funded di Indonesia berapa. Saya kembali ke pertanyaan yang paling atas. Kak, bagi tipsnya gimana cara memilih jurusan di master Hmm, di bidang kedokteran di Swedia? ya, Itu ya kayaknya ini balik lagi tadi ke career goals, tapi mangga ya. kalau mau nambahin. eh Gini, jadi waktu dulu pertama saya karena tiba-tiba jadi hal informatif. Kenapa? Karena tadi saya udah agak cerita dikit ya. Waktu SMA tuh saya pengen informatika sebenarnya. Cuman pada waktu itu ambisnya anak SMA tuh saya bilang kayak saya pengen informatika ITB gitu. Tapi nggak keterima karena memang memang nggak pinter-pinter amat gitu kan, dan stay itu kan tinggi gitu kan. Sih passing grade ya bilangnya ya pada waktu itu ya. Terus ya udah belajar informatikanya ya atau otodidak aja buat seru-seruan aja gitu. Terus memang ada keinginan juga sih selain di informatika juga jadi dokter. Akhirnya saya pada waktu itu yang tersisa yang tersisa kan kasihan banget enggak ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk ke UMY untuk kuliah kedokteran dan ternyata saya suka suka banget, seru gitu. Saya ikut organisasi tim bantuan medis, saya ikut banyak kegiatan lah, seru banget gitu. Terus tapi habis itu setelah lulus praktek ternyata emang masih ada jiwa-jiwa rebel nih. Saya pingin yang lain lah, aku pingin anti mainstream gitu. Terus, nah gimana cara milih jurusannya? Yaitu tadi yang pertama teguhkan dulu hatinya. Saya tuh pingin belajar apa sih? Tujuan ngambil S2 tuh apa sih? Gitu. Harus dipikirkan itu dulu. Tujuan ambil S2 itu apa? Apakah memang benar-benar pingin cari ilmu? Apakah ada tujuan lain? Apakah untuk hanya untuk pengalaman? Sebenarnya kalau hanya untuk pengalaman pun juga juga nggak masalah sih, karena kita kalau nantinya bisa kuliah di luar negeri itu kita akan mendapatkan experience yang sangat berbeda, sudut pandang yang berbeda, pola pikir, cara berorganisasi, cara berkomunikasi dengan multinasional, orang-orang macam-macam tuh itu skill yang sangat dibutuhkan lah bagi kita gitu. Dan juga paling nggak kita kalau udah pernah kuliah di luar negeri kita dapat pengalamannya dan dapat exposure dari kampus itu ya. Tapi tipsnya tadi itu tadi, teguhkan hati dulu, kita pengen belajar apa, terus sukanya di mana gitu. Misalkan public, kalau kedokteran ya yang saya tahu sekarang ya bisa public health, bisa epidemiologi, bisa ini health informatics, ada apalagi tuh sekarang banyak tuh ada apa, toksinologi, apa toksologi apa sih saya lupa deh. Ya kayaknya toksinologi deh, itulah yang tentang toksin-toksin gitu ya. Terus ada biomedicine, sekarang ada precision medicine juga ada, terus banyak macam-macam. Dulu saya pas lagi nggak tahu, pas masih nggak tahu apa-apa mau master apa, saya cuman googling master studies for medical doctor gitu, atau program S2 dokter gitu. Nanti kayaknya ada di website yang memang dia melis semua master program yang bisa yang kualifikasinya itu adalah medical doctor atau nakes lainnya gitu. Misalkan harus syaratnya registered nurse atau medical doctor atau farmasis gitu-gitu tuh ada di tapi saya agak lupa apa nama websitenya. Tapi dulu waktu benar-benar blank nggak tahu mau apapun gitu, awalnya nyari di situ. Tapi begitu nemu, begitu kita udah memfilter dan udah apa ya, semua informasi yang kita scroll itu udah jenuh ya, udah itu aja gitu. Nanti di situ kita baru mulai bisa mikir kalau wah kayaknya serunya di sini deh. Kalau ada cara lainnya seperti itu ya. Jadi banyak-banyak aja browsing, baca-baca, nanti akan tahu sendiri kita interestnya kemana gitu. Karena kalau kita menjalani sesuatu yang kita benar-benar seneng, nggak akan kerasa sih. Ya, jadi balik lagi sih sebenarnya ke career Hmm, goals-nya. betul. Ya, tadi Mas siapa ya? Mas Chandra. Ya, ini ada yang resen, Mas. Kita Boleh? coba kasih Hmm, kesempatan kepada Desi Arianti.
Eh, Mangga, saya persilahkan kalau mau bertanya secara langsung. Halo, Halo Mbak Desi, Halo, ada suaranya? ada. ada Terdengar? Oke, terdengar. terima kasih, salam kenal. Salam kenal. Itu tadi saya udah ajuin pertanyaannya, cuman belum Iya. selesai, udah terkirim. Maksudnya kondisi saya seperti itu sekarang. Nah, kalau untuk cansnya di sana itu gimana? Karena kebanyakan kan faktor usia kalau di negara kita sendiri Oh, agak berat ya. oke. Oh, Untuk jadi baru ngambil masalah ini ya, magister usia gitu. ya. Iya, Hmm, mm, ya. gitu. Jadi, Nah, terus uh, untuk dengan kondisi seperti itu, kira-kira Mas Dwi bisa kasih gambaran nggak baiknya itu ngambilnya apa gitu? Karena peminatan itu kan memang kebanyakan kalau di kita lebih ke epid ya, gitu. hmm, Untuk health informatik itu kan bener-bener kayak sesuatu yang apa ya jarang banget nah kalau di negara kita kan gitu. ya. Nah, bisa sharing tentang itunya nggak Mas Dwi? Makasih sebelumnya. Oke, jadi Mbak Desi, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa nemu pertanyaan yang ditulis ya. Cuman menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Mm-mm. masalah usia, untungnya di Swedia, dan kayaknya di hampir semua Eropa ya, itu nggak ada batasan usia. Bahkan teman saya kuliah pada waktu itu, dia umurnya kalau nggak salah udah 50-an, hampir 60 tahun. Dan dia baru ngambil S2. Kayaknya malah S2 lagi deh kalau nggak salah, saya lupa. Jadi nggak ada batasan usia di sini, kita mau ngambil S2 berapa kali pun boleh, bebas di sini gitu. Karena orang-orang di sini sebenarnya ngambil S2 juga karena mereka penasaran dan ingin belajar hal baru. Itu beberapa ada yang seperti itu ya. Jadi itu, terus tadi pertanyaan selanjutnya apa? Saya lupa. Aduh, saya udah ini lagi. Sebentar, aku mau allow to talk lagi. Iya, Halo? Ya, ha? Iya. Untuk teknisnya itu kalau misalkan self funding itu gimana? Oh, Bisa lebih oke, detail nggak, Mas? oke. Jadi kalau self funding itu sebenarnya simple tapi juga nggak simple ya. Jadi awalnya caranya sama kita kalau di Swedia ya, saya agak lupa kalau yang di Belanda karena udah lama banget juga. Kalau di Swedia itu kita login ke kita bikin account di namanya University Admissions. Jadi itu adalah sebuah portal untuk mahasiswa internasional yang ingin mendaftar eh kayaknya S1 juga deh. S1 atau pokoknya S2, S1 S2 gitu ya di Swedia. Tapi yang khusus jurusan internasional itu universityadmissions.sa. Dan aku bisa copy aja di chat ya biar semuanya lihat. Nah, jadi di universityadmissions.sa itu semuanya ada di situ. Kita bisa tinggal milih, tinggal nulis keyword kita misalkan maunya apa. Kalau health informatics mungkin kalau apa namanya ada juga di situ cuman mungkin kalau kayak yang Mbak Desi bilang tadi jarang orang sadar gitu ya tapi mungkin nanti awalnya search yang lain dulu begitu udah mendalami website kampusnya jadi oh ada tuh master program yang ini karena kalau di Swedia itu biasanya master program itu ada beberapa yang sangat spesifik sekali gitu contohnya health informatics ini ya ada juga yang precision medicine dan apa gitu jadi sangat spesifik gitu. Jadi mungkin memang memang wajar kalau kita nggak tahu juga. Tapi tadi balik lagi ke prosesnya. Setelah university admission kita bayar kalau nggak salah 900 krona untuk pendaftarannya. Jadi kayak apa ya modal kita nih di awalnya 900 krona ini sekitar 1 juta berapa tuh mas? 1.600, 1.500. Saya agak nggak. Terus habis itu kita pilih kita bisa ada 4 pilihan kampus di university admission ini dengan persyaratan masing-masing kampus ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja nanti setelah kita dapat kampus yang kita mau, kita klik, kita apply, kita lihat persyaratannya, ada IELTS. IELTS tuh kalau nggak salah 7 atau berapa gitu ya. Yang overall ya, kalau nggak salah overall 7, terus per sectionnya itu nggak boleh di bawah 6 kalau nggak salah atau 6,5, saya lupa. Nggak terlalu tinggi. Kalau dibandingkan dengan yang di UK atau yang jurusan-jurusan apa social science itu biasanya social science tinggi-tinggi IELTS-nya butuhnya. Kalau healthcare kalau life science itu biasanya 7 sih atau bahkan kayaknya ada yang 6,5 deh saya agak lupa
Terus habis itu semua persyaratan semuanya ada di University Admission dan juga di website kampusnya masing-masing. Setelah itu juga info tuition fee, terus tanggal-tanggal penting, semuanya ada di situ. Yang kita perlu waspadai, yang kita perlu benar-benar kawal terus itu adalah satu tanggal-tanggal, yang kedua eh, misalkan translate ijazah, kadang ada ijazah kita yang masih belum bilingual atau transkrip biasanya ya. Sekarang transkrip yang belum bilingual. Terus dokumen-dokumen kita lah, misalkan akte kelahiran juga kayaknya kita butuh deh buat bikin residence permit nggak sih? Akte kelahiran itu juga harus yang ditranslate. Terus apalagi persiapannya? Ya udah gitu, terus nanti ketika sudah ada kita dapat link untuk membayar, kita siapkan dananya, terus kita bayarlah installment fee atau tuition fee awal itu. Terus habis itu kita ngurus sendiri residence permit ke Jakarta ya, kita ke kedutaan dapat nanti dengan segala prosesnya di sana, terus habis itu kita dapat residence permit baru kita berangkat. Nanti ketika kita berangkat kita juga mulai cari akomodasi sebelum berangkat gitu-gitu. Tapi secara garis besar intinya kalau self funding kita harus bener-bener ngurus sendiri, kita nggak bisa mengandalkan grant dari mana-mana. Jadi kita, oh iya, persiapan uang mengendap di tabungan juga harus ada karena itu juga sebagai syarat untuk apa namanya, dapat residence permit ya untuk ke migration ke kantor migrasi, migration agency ya. Ya, betul. Sebenarnya yang paling susah kalau buat saya nih, kalau mau ngikutin jejak Mas Dwi adalah nyiapin uangnya. Tadi saya ada beberapa yang angkat tangan juga. PM Herlambang, apakah masih? Ya, saya allow to talk ya, Pak. Silahkan di unmute ya. Halo, Salam kenal Mas Di, salam kenal ya. Ya, boleh sih sebenarnya cuma pengen tanya mengenai prospek kerja di sana. Kebetulan saya tidak saya informatika medis tapi di Indonesia ya. Ya, Merasakan sekali gimana struggle-nya, apalagi selama jadi dosen kemarin tuh masih mentok di linearitas dan linearitas terus di sini. Jadi kayaknya kalau dari informatik masuk sini jangan 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 deh agaknya kayak saya. Jadi oke linearitas jadi dokter ke informasi. Jadi uh, yang mau saya tanyakan mengenai prospek kerja gitu Mas. ya, Karena namanya kan kasarnya mungkin kayak dokter, ada dosen juga, tapi ada sekali kali handle project health IT walaupun hanya hmm, ya 4 sampai 5 kali setahun. Tapi maksud saya itu kan jelas bukan ekosistem yang bagus untuk perkembangan teknologi. hmm, Mungkin masih lebih pengalaman di ya, sana. Apakah sebaiknya bagaimana misalkan ingin kerja di sana atau mungkin ada syarat minimal apa misalkan certified apa dan sebagainya karena kita kan pengennya juga berkembang kadang kita stuck juga sih di sini tuh kayak ya mau ngembangin tapi mentok regulasi mau ngembangin tapi ada gap gap literasi digital dan sebagainya jadi ya, agak kayak ada nggak sih tempat yang mungkin ekosistemnya bagus ini seperti itu. Terima kasih Mas Di. oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Terima kasih. jadi yang pertama, kalau saya menjawab dari yang di kolom question ini, kalau apakah di Swedia harus ambil S2 lagi atau ada program S3, prospek kerja di sana, ngambil S2 lagi boleh dan tidak usah. Boleh kalau mau penasaran, mau ngambil S2 lagi boleh. Tapi kalau nggak usah juga nggak apa-apa, karena di sini juga ada PhD atau S3 tentang health informatics juga ada di divisi health informatics. Cuman eh, dan bukan cuma di Karolinska ya, ada di Lund University namanya, terus ada di mana? Uppsala University. Lund ada nggak ya? Saya agak lupa deh. Di namanya Uppsala University. Jadi itu ada di agak sebelah atasnya Stockholm dikit lah. Jadi tapi bedanya adalah kalau di Swedia itu kita harus kalau mau S3 itu seperti ngelamar kerja. Jadi kita nggak bisa lewat si university admission yang tadi itu. Jadi kalau mau S3 kita harus melihat apakah ada lowongan S3 di kampus tersebut, di departemen tersebut gitu. Jadi dan juga kita dibayar. Jadi hitungannya kerja kita sebagai researcher gitu. Sebagai apa namanya doctoral student itu kita dapat gaji. Dengar-dengar sih gajinya tapi di tahun awal itu cukup, maksudnya cukup tuh ya pas gitu ya, cuma nanti di begitu tahun kedua ketiga kalau nggak salah akan naik deh. Tapi saya nggak tahu karena saya belum pernah PhD ya, belum pernah S3, tapi dengar-dengar sih kayak gitu. Yang pasti sih pasti cukup gajinya gitu ya untuk hidup.
yang jelas kita tapi juga nggak bisa ini ya GoFood tiap hari kalau di Swedia ya. Mahal soalnya. Jadi itu tadi malah sebenarnya kalau mau S3 bagus kalau sudah punya S2 dan punya portofolio ya, saya bilang portofolio atau pengalaman kerja yang bagus, kita bisa meyakinkan profesornya dan kebetulan juga ada lowongannya, silakan didaftar aja. Tapi memang harus mengunjungi website kampusnya masing-masing satu persatu. Jadi nggak ada portal satunya gitu. Kalau nggak salah ya, kalau mungkin ada saya kurang tahu. Tapi setahu saya harus misalkan kalau Karolinska ya kita harus ke karolinskainstitute.se, kita cari lowongan kerjanya, habis itu nanti ada tuh di situ listnya apa aja. Terus kalau untuk peluang kerjanya, kalau khusus Hell Informatics ya, kalau memang benar-benar mau Hell Informatics ada banyak, tapi challenge-nya adalah kebanyakan yang Hell Informatics, yang pure Hell Informatics itu butuh bahasa Swedia. Karena kita berurusan langsung dengan data-data pasien. Tapi ada juga sih sebenarnya yang internasional. Cuman kebanyakan prerequisite-nya atau syaratnya itu kita paling nggak harus bisa bahasa Swedia gitu. Itu Gitu sih. tantangan tambahan tuh. Tantangan Besar tambahan. banget tantangan Karena untuk kita di bahasa Swedia. healthcare sektor ya, kalau kita benar-benar mau health informatics banget, itu kita di healthcare sektor. Kalau paling itu sih. Terus ya itu tadi sih. Karena banyak Siap. sebenarnya peluang kerjanya, cuman ya kendala bahasa. Ya, kita kembali ke kolom QA dulu. Boleh. Ini dari Iklima Lintang. Bagaimana dengan peluang untuk praktek menjadi klinis di Swedia? Berarti ya ini praktek dokter gitu kali ya. Iya, iya, iya. Peluang untuk praktek dokter ada besar karena memang secara umum di Eropa itu kekurangan nakes. Ini ya agak aneh ya, kaget ya kekurangan nakes. Di Swedia juga kekurangan nakes karena kebetulan pada waktu dulu saya eh, kuliah dan juga waktu itu saya sempat ikut mentoring program untuk mencari kerja ya, karena apa namanya, dan kebetulan mentor saya itu adalah dokter di sini, family dokter keluarga di salah satu klinik. Dia juga cerita bahwa banyak orang Swedia, orang asli Swedia yang memang alih profesi. Ada yang dulunya dokter, dulunya perawat, terus jadi pekerja tambang. Ada yang terus jadi ambil S2 lagi tapi yang lain, misalkan jadi lawyer atau jadi, karena di sini hal biasa kayak gitu. Kita cross ganti-ganti karir tuh sebenarnya hal biasa. Ada yang profesor S3 terus kerja jadi guru TK, ada juga. Jadi dan kembali lagi tadi banyak banget peluangnya sebenarnya, cuman karena kita bagi lagi kayak tadi ya, kita bekerja di healthcare sektor yang eh, harus menangani orang dan memang interaksi terus sama orang, itu memang dibutuhkan bahasa Swedia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya license dokter di Swedia. Caranya gimana? Caranya juga gampang secara teknis, gampang secara textbook. Jadi kita tinggal, kalau kita punya ijazah dokter, kita memang register dokter di negara asal kita tinggal datang ujian, minta ujian di, ada saya lupa nama lembaganya, minta ujian penyetaraan lah istilahnya, sertifikasi, licensing, jawab pertanyaan, lulus, boleh praktek. Tapi susahnya adalah semuanya dengan bahasa Swedia. Yang menjadi tantangan adalah bahasa satu lagi ya. Itu kalau kita mau bekerja di sektor healthcare yang benar-benar pelayanan kesehatan. Terus kadang juga bingung, ini harus berapa lama sih belajar bahasanya gitu kan. Ada kalau di Stockholm ya, ada kelas intensif untuk belajar bahasa yang khusus untuk tenaga medis. Itu kalau nggak salah intensif 8 bulan. Setelah 8 bulan kita diharapkan goalnya adalah outputnya kita bisa secara lancar berbahasa Swedia, mengerti bahasa medis, bahasa-bahasa kedokteran dalam bahasa Swedia. Nah, agak lucu juga kadang-kadang kalau saya melihat ya. Itu kita harus bisa semua itu, habis itu kita ikut tesnya. Tesnya sama kayak di Indonesia ya, ada tes tertulis, tes apa, computer base, ada USC-nya, tes praktek, ujian praktek, ada anamnesis segala macam. Dan itu tricky banget karena saya punya teman dari orang Filipina, suami istri, suaminya dulu apa namanya, kuliah bareng saya. Beliau dokter dokter anestesi dari Filipina, istrinya dokter mata dari Filipina. Suaminya ini sekarang kerja di medtech company. Istrinya dia sedang mencoba untuk penyetaraan itu menjadi praktek dokter di Swedia dan bisa, istrinya bisa untuk apa,
sekolah bahasa langsung lancar dalam 8 bulan kurang lebih. Dia bisa, cuman dia terkendalanya di ujian praktek, karena di ujian praktek itu mungkin karena dia sudah spesialis ya, dan sekarang di sini dia udah harus ujian praktek ya umum dulu. Itu mindsetnya juga akan berubah karena penata laksanaan di tiap negara kan beda-beda ya, protapnya, SOP-nya ya itu beda-beda. Misalkan di Indonesia kita praktek ada pasien eh, habis jatuh gitu, kita pasti pilihnya ronsen dulu gitu. Tapi mungkin aja di sini tiba-tiba protapnya langsung CT scan misalkan gitu. Jadi kayak ada perbedaan SOP gitu yang harus dipelajari lebih lanjut. Cuman kalau ilmu-ilmu umumnya sih sama kebanyakan. Terus soal-soal ujiannya juga katanya temen saya itu sama kok sama soal ujian kita pada umumnya, cuman susahnya karena bahasa Swedia aja. Jadi peluangnya ada besar, tapi tantangannya adalah bahasa. Dan les bahasa Swedia susah dicari. Kalau dari Indonesia. Kalau dari Indonesia, kalau di sini banyak gratis. Nanti gue buka aja deh les bahasa Swedia kayaknya. Kalau udah bisa, ini sekarang belum bisa. Ya, jadi lagi-lagi kita akan di profesi apapun sebenarnya di Swedia akan mentoknya di bahasa sebetulnya. Jadi ya begitulah. Kita akan ambil 1-2 dari kolom komentar dan satu untuk berbicara secara langsung untuk pertanyaan. Terus kita balik lagi dulu ke slide. Dari Anonymous, halo Kak, saya ingin bertanya untuk apply KI menggunakan IPK sarjana atau profesi. IPK Sarjana, itu apa? sarjana. Sarjana. Ini sudah kejawab ya. Kemudian jurusan gizi mending Karolinska, Uppsala atau Lund? Waduh. Jawaban jujur bangetnya nggak tahu. Jawaban agak wise-nya adalah sebenarnya semua universitas di Swedia itu sama karena mereka saling kolaborasi, nggak ada yang saingan. Bahkan lab aja, kalau contohnya di Karolinska ya, yang saya tahu, di Karolinska itu di sebelah gedung kerennya itu yang tadi ada di foto, yang gedung miring itu ada namanya SciLife Lab. Jadi itu adalah lab untuk, kalau nggak salah khususnya untuk bioinformatics ya, untuk apa namanya biotek lah. Itu kerjasama antara Karolinska Institute, Stockholm University dan KTH Royal Institute atau ITB-nya Swedia lah, itu ya KTH ini. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagusan ini, nggak ada yang bagusan itu sebenarnya kalau di Swedia, karena semuanya sama. Dan kalau kalau saya mengutip dari apa rektornya Karolinska pada waktu itu, dia bilangnya proximity is the key. Jadi semuanya itu sebaik mungkin, sebisa mungkin dekat semua, jadi bisa kolaborasi secara maksimal. Jadi pun nanti misalkan tadi siapa yang nanya itu, mau di Lund, mau di Karolinska, mau dimanapun, mereka pasti akan ada sedikit banyak eh, untuk kerjasama sama center-center yang lain. Bisa juga malah ke rumah sakit kemana. Jadi semuanya terbuka. Ke perusahaan juga Iya, bisa kerjasama. iya. Tadi yang nanya Kak Hendra soal Hmm. pertanyaan tadi. Tapi kalau misalnya environment-nya mau medical in general, mungkin Karolinska adalah tempat yang lebih Cuman ini proximity Mas, dengan cuman bidang lain. cuman master international master program Karolinska sekarang masih terbatas. Tapi sudah jauh Hmm, lebih banyak dari 3 tahun yang lalu deh, dari 2021. Kayaknya kalau sekarang ada 6 deh, atau berapa gitu saya hmm, lupa. Karena dulu waktu saya cuman ada 4 atau berapa. Sekarang udah lebih hmm, banyak pilihannya. Jadi makin banyak yang bisa dikulik dulu gitu. Kalau emang hmm. ngebet pengen Karolinska, pengen Lund, ya cuma ya lebih gampang. Jadi cuma tinggal cari beberapa kampus itu, program masternya apa, kita dalami silabusnya, kita dalami outcome-nya apa yang mereka harapkan mahasiswanya akan dapat. Nanti baru kita pikirkan, saya passion-nya mau kemana, karir goal-nya mau jadi apa gitu. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama kali tadi. Iya, iya. Ini Kak Hendra ada nanya juga kalau cross jurusan dari S1, S2, apakah memungkinkan? Kayaknya sih tergantung jurusan ya. Ya, Ada yang memang mensyaratkan untuk S1-nya bidang tertentu gitu. betul. Jadi memang tergantung jurusannya, Kak. Betul. Eh, saya akan kasih kesempatan untuk berbicara langsung juga. Tadi kayaknya ada Desi. Kak Desi, Kak Desi udah ya tadi ya? Kalau Kak Desi udah ya? Udah satu, Ya, apa belum ya? Nggak udah tahu. tadi. Oh, udah ya? Kak Hendra, tapi Kak Hendra mungkin di batch selanjutnya Kak udah dijawab soalnya untuk yang teksnya. Mungkin saya ke slide dulu deh kalau gitu. Eh,
Ya, ini ada selingan duniawi kamar pelajar buat teman-teman yang lagi traveling ke berbagai negara, bisa cobain juga nih kamar pelajar untuk sewa kamar dari teman-teman pelajar Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Ini kayak Airbnb-nya tapi khusus mahasiswa Indonesia gitu. Em, Nah, ini life science di Swedia ini kayaknya lumayan terbentuk ya Mas industrinya. Betul. Karena si medtech sendiri tuh ada asosiasi Swedish medtech-nya yang terdiri dari 200 company. Dan tadi pas di awal juga Mas Dwi mention kalau misalnya di Swedia tuh inovasinya bagus, pacemaker, ultrasound dan segala macam. Ternyata Swedia terlibat gitu ya dalam penemuan device-device tersebut. Dan healthcare innovation-nya juga lumayan bagus, meskipun banyak juga yang lebih bagus. Kayaknya Belanda lebih bagus dari Swedia. Bisa jadi. Dan ternyata pharmaceutical products ekspornya besar juga nih Swedia. Mungkin AstraZeneca berperan Ya, AstraZeneca sangat, pabrik obatnya kan di Södertälje itu, sebelah selatannya Stockholm. iya. Dan cerita persiapan kerja di Swedia. Nah, gimana Hmm, nih Mas? Gini, ini mungkin kalau teman-teman dari yang background dokter atau perawat atau healthcare yang lain sangat relate. Jadi persiapannya itu sangat jauh lebih berat dari UKM PPD, dari ujian kompetensi dokter di Indonesia. Jadi karena ini pertaruhan karir nih. Karena oke, cerita awal ya, saya jadi lulus di Master Health Informatics ini dari Karolinska dan dari Stockholm University ini Juni 2023. Juni 2023, ya. Nah, dari situ jauh sebelum itu dari Desember saya sudah mulai coba-coba untuk apply kerjaan. Cari-carilah company, cari apa yang cocok sama background, cocok sama interest kita. Karena di health informatics sendiri kan interestnya banyak ya. Contohnya waktu kuliah dulu ada consumer health informatics, ada precision medicine, kayak yang tadi, ada juga explainable AI in healthcare, ada juga apa lagi tuh? Ada agak lupa saya. Eh, Adalah macam-macam, ada standardization mungkin kalau yang teman-teman health informatics tahu masalah FHIR, masalah SNOMED City gitu-gitu ada spesialisasinya masing-masing dan balik lagi itu perusahaannya juga beda-beda macam-macam. Nah, persiapannya awalnya saya mulai Desember 2022 itu saya mulai apply-apply kerjaan, datang ke networking event. Oh, bagusnya lagi sekarang networking event ada yang online. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan cari-cari gitu, ada juga networking event atau job fair itu online. Jadi bisa kita datang ke sana secara online, lihat perusahaan apa aja sih. Mungkin bisa interaksi kalau nggak salah bisa ngobrol juga sama yang di sana, sama mbak-mbak mas-masnya yang di sana. Saya datang lah itu dan kebetulan Karolinska untungnya sedikit banyak membantu, mereka menyediakan job fair yang khusus life science. Jadi ada banyak perusahaan life science yang ada di situ. Nama job fair Chase. Nah, itu setahun sekali bulan November pada waktu itu. Jadi saya banyak nyari-nyari perusahaan apapun dan perusahaan-perusahaan yang saya udah tahu langsung saya daftarin, cari-carinya dari LinkedIn semua segala macam. Ada LinkedIn, terus di Swedia itu juga ada namanya for Medlingen. Jadi si for Medlingen ini adalah Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja. Jadi seluruh pekerjaannya ada di Swedia itu harus didaftarkan di lowongan ya, lowongan itu harus didaftarkan di for Medlingen supaya bisa didaftar atau di-apply oleh orang-orang internasional gitu. Jadi disitulah saya cari situ ngublak-ngublak di situlah LinkedIn, for Medlingen, LinkedIn. Akhirnya saya juga ikut mentoring program untuk dapat kerja gitu. Persiapannya saya ceritakan jadi sampai sekarang terakhir sampai saya dapat tawaran pekerjaan di Arjo Huntley AB ini, saya daftar kurang lebih 390 sekian, hampir 400 aplikasi dalam waktu dari Desember sampai sampai Oktober atau November. Desember 2022 sampai November. Kurang lebih setahunan ya, hampir setahun.
Saya daftar 400-an, mungkin sedikit kalau dibandingkan sama teman-teman, mungkin banyak, saya juga nggak tahu kalau ada yang pernah cerita dulu. Itu saya pernah interview 11 kali, kalau nggak salah, 11 kali ya. Dapat offernya satu. Persiapannya juga yang pertama, yang challenging bagi saya ya, pribadi, karena backgroundnya dokter, saya nggak pernah caranya, istilahnya apa ya, menjual diri ya. Jadi kayak menunjukkan bahwa saya mampu ini loh, saya mampu itu loh. Karena dulu di Indonesia, ya dokter itu ya sudah ada standarnya gitu. Jadi nggak mungkin kita waktu interview kerja jadi dokter langsung ditanyain gimana, apa obatnya demam berdarah misalkan gitu, apa obatnya tipes gitu kan, nggak dites kayak gitu kan. Jadi itu lebih ke nanti ada namanya apa ya, saya lupa. Kalau teman-teman dokter yang masih ingat, saya lupa namanya apa sih. Ya itulah pokoknya. Terus jadi pada waktu itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang teknis dan juga behavioral questions. Dan semua hal ini saya nggak pernah sama sekali punya pengalaman. Mungkin teman-teman yang pernah kerja di company dulu mungkin ada pengalaman sama HR yang gitu, yang ngasih pertanyaan gitu ya. Nah, jadi persiapannya belajar menggunakan semuanya. CV saya perbaiki. CV itu nggak pakai foto di sini ya. Kalau buat di Swedia nggak pakai foto. Kalau pengalaman kerja masih 1, 2 tahun, 3 tahun, selembar cukup. Nggak perlu yang semuanya kayak pengalaman Karang Taruna ditulis juga nggak. Yang sangatnya relate banget aja sama pekerjaan yang mau kita apply gitu. Jadi misalkan contohnya aja gini, saya mau apply kayak yang di yang sekarang ya, Arjo ini. Saya kan ini kan regulatory clinical affairs specialist. Sebenarnya ada globalnya di depan karena saya ngurusin semua produk global. Jadi itu kan spesifik ya, regulatory clinical affairs. Itu saya nggak bisa nyantumin sertifikasi misalkan Advanced Cardiac Life Support gitu, ACLS, yang apa sih? Nanti kalau orang henti jantung gitu ya, tapi ada di rumah sakit yang lebih advance gitu. Saya nggak perlu nyantumin itu karena ya saya nggak butuh keperluan ACLS semua ini buat apa di medtech company gitu. Jadi ya gitulah, harus di customize sesuai dengan yang mau kita daftarkan. Terus di sini juga ada motivation letter, hampir wajib itu semua company mereka butuh motivation letter. Jadi kita tulis intensi kita apa, terus bahasanya juga harus diperhatikan. Setelah itu persiapannya apa lagi ya? Habis nulis itu ya udah terus menggunakan resource yang ada semuanya. AI sekarang banyak, ada ChatGPT, ada Copilot kalau dari Microsoft Edge, ada Bing, ada kalau kita mau riset perusahaannya, oh iya persiapannya juga harus meriset perusahaannya itu. Jadi perusahaan yang mau kita daftarin kita harus kita riset semuanya, apa dia bergerak ke arah mana, sustainability strategi mereka apa, intinya biar kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh sangat interest, tahu banget sama perusahaannya. Itu Mas persiapan setahun itu pada Mas masih kuliah atau Masih kuliah masih kuliah? ya, masih kuliah setelah lulus. Iya, iya. Tapi berapa tahun quote unquote nganggurnya setelah kuliah? Kalau setelah lulus ya berarti Nah, sekitar 5 bulan, 4 bulan. wow, itu cepet sih. Mungkin ya relatif cepet sih. Relatif Karena pada cepet. waktu itu juga sambil nunggu aplikasi job seeking visa, dan memang target saya, deadline saya hanya punya modal setelah menghamburkan sekian banyak uang ya. Saya cuma punya modal sampai Desember. Gitu ya itu. Jadi pada Iya, waktu itu memang udah ada kesepakatan antara saya, istri, dan orang tua. Kalau Desember saya nggak dapat kerja di Swedia, saya pulang ke Indonesia, saya akan mencari kerjaan di sana, di Indonesia. Gitu. Tapi ternyata, alhamdulillah sebelum alhamdulillah itu. sebelum itu saya dapat, jadi ya sampai sekarang di sini. Oke. Eh, saya coba share lagi ada apa ya di slide. Eh, cerita persiapan kerja di Swedia. Nanti dari pertanyaan teman-teman juga ada yang merujuk ke sana. Kita akan bahas kembali. Eh, nah, ini soal resident permit, Mas. Tadi sempat Hmm. disinggung juga. Ya. Eh, ada dua ya jenisnya yang kita bahas di sini. For work, itu sponsor dari visa. Dan juga for looking for work after study. Itu kalau saya langsung pakai for work yang sponsor perusahaan karena saya daftar dari Indonesia dan setelah dapat kerjaan saya ke sini. Nah, kalau dalam kasus Mas Dwi kan mungkin yang for looking for work after study dulu, baru for
for work. Nah, Ya. ini untuk gambaran aja terkait dengan resident permit for looking for work after studies. Ini satu harus selesai dulu kuliah, at least 2 semester, dan must be able to support yourself. Ini berarti kan ada tabungan yang mengendap itu ya Mas ya. Ya. Dan have healthcare insurance. Saya sebenarnya di slide ini lumayan nge-mention sebenarnya berapa sih kita butuh uang mengendapnya. Nanti mungkin Mas Dwi bisa koreksi. Kalau misalnya untuk satu orang itu 10.314 per bulan. Kalau bawa family itu tambahan 4.297 per bulan. Untuk istri berarti kan 2 orang Ini itu Mas Sutisna, disclaimer aja untuk yang penasaran seks itu berapa, kurang lebih Rp1.500 ya, jadi dikalikan aja gitu. ya dikalikan aja. Kurang Betul, lebih betul. 1.500. Ya, kalau misalnya ada satu anak, nambah lagi minimal uang per bulan yang harus dia siapkan ada 2.578. Kurang lebih simulasinya kayak gini. Berarti kalau Mas Dwi itu harus mengendapnya 300 juta rupiah. Atau gimana nih Mas? Keluarga satu anak, ya sekitar segituan. Kayaknya iya deh segitu. Tapi nggak harus di satu rekening ya, bisa di 2 rekening. Jadi rekening saya, rekening istri itu bisa. Yang penting atas nama kita sendiri. Kalau total-totalannya kalau nggak salah segini kok, hampir mirip-mirip segini, kurang lebih. Yes. Karena setiap tahun itu naik, Hmm. setiap tahun naik. Jadi minimal yang mengendap itu setiap tahun tuh naik, tapi saya lupa naiknya berapa persen. Tapi kurang lebih segini ya, sekitar segini. Ya, ini buat informasi aja sih. Jadi memang ini sih apa namanya, ini juga yang memacu kita kalau di luar negeri untuk hidup hemat, sangat hemat sekali, tidak jajan di luar. Skill masak sangat meningkat di sini. Kok saya kemarin bukan saya sih, istri saya kemarin bisa bikin martabak karena di sini. Wow, sama-sama sama. Jadi ya kayaknya Di saya ini juga juga. lihat Mas Tisna juga bikin martabak. Bener, 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 bener. Jadi memang skill masak akan meningkat di sini untuk menghemat. Iya, iya. Eh, yes, dan ini pertanyaan dari saya, ada plan untuk praktek dokter di Swedia. Ini ada juga Ya, teman duniawi yang nanya soal ini juga, Mas. jadi kalau plan untuk praktek, kalau saya sendiri nggak ada, karena saya masih enjoy dan sangat enjoy dengan role saya sekarang di perusahaan ini, karena perusahaannya juga sangat menjunjung tinggi work-life balance. Kerja ya jam 8 sampai jam setengah 5, tank, pulang, selesai, nggak ada dikabarin sama atasan, suruh bikin slide tengah malam, nggak ada, suruh apa, nggak ada. Jadi sangat balance sekali. Dokter juga kayak gitu kok di sini. Malah dokter banyak yang bisa Vika. Vika tuh apa ya? Coffee break ya, nongkrong. Tapi kalau istri ada plan, dan istri sekarang sedang sekolah bahasanya. Udah berapa bulan? Baru mulai Mas, baru mulai. Oh, Karena baru. kebetulan di Malmo antriannya lumayan panjang ya. Kayaknya waiting time-nya sekitar 3 bulanan. Dan kebetulan juga ada cerita lain, jadi istri itu baru ke sini setelah saya 9 bulan, hampir setahun lah kuliah di sini. Jadi pada waktu itu ada masalah karena batas waktu residence permit-nya istri sama anak itu tidak 12 bulan, dan untuk mendapatkan social security number ya, atau di sini namanya person number, jadi kayak nomor KTP yang sangat berharga dan berguna untuk melakukan apapun di sini, mereka belum eligible pada waktu itu karena rentan waktunya nggak pas 12 bulan, jadi mereka belum bisa mendapatkan benefit sekolah bahasa gratis dan segala macamnya buat istri ya. Kalau buat anak sih sekolah masih bisa apa si preschoolnya. Makanya tadi istri baru mulai berapa bulan ini setelah 2 tahun di sini gitu. Ya, eh, kita coba lihat ke QA kembali sekarang. Oke. Udah banyak yang ngantri. Kasihan. Silakan Mas mau milih pertanyaan. Oke. Oh, ini nih yang menarik nih dari Lanang Nugroho. Prospek karir dokter hewan. DVM itu dokter dokter hewan ya? DVM ya. Oh, dokter veterinary medicine mungkin ya. Di bidang biotek dan medtek, apakah boleh share para teman-teman? Oke. Jadi kebetulan
Saya nggak punya teman yang dokter hewan, cuman di sini memang dokter hewan itu sangat prospektif kalau saya bilangnya. Karena banyak yang punya peliharaan, nggak cuman kecil-kecil ya, nggak cuman anjing, kucing ya, yang kuda, ada yang, peternakan juga banyak banget. Ada teman kan kemarin teman di Stockholm tesisnya di peternakan sapi juga, sapinya gede-gede banget, bagus-bagus banget, sangat dirawat dengan baik. Jadi peluang besarnya ada di apa namanya di sini sebagai dokter hewan. S2-nya saya kurang tahu ya kalau mau S2, tapi kalau mau kerja mungkin bisa pakai caranya masuk Tisna, coba daftar dari Indonesia kalau mau. Dengan segala pengalaman yang sudah kita punya, CV harus diupdate, motivation letter juga, si cover letter ini juga diupdate segala macam. Mungkin nanti bisa dapat. Cuman memang peluangnya mungkin akan jauh lebih susah daripada yang kita sudah ada di sini. Dan karena kalau misalkan bekerjanya praktek dokter hewan sama bahasa, tapi kalau di perusahaan mungkin ada perusahaan yang internasional bisa bahasa Inggris. Oh ya, disclaimer saya juga nggak terlalu bisa bahasa Swedia karena perusahaan saya juga perusahaan internasional, jadi pakainya bahasa Inggris. Cuman bahasa Swedianya masih belajar lah, gitu. Jadi gitu ya, Mas Lanang Nugroho. Iya. Buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silahkan angkat tangan juga. Nanti kami persilahkan untuk berbicara. Tapi mangga bisa dilanjut dulu Mas dari kolom komentar. Mungkin 1-2 pertanyaan. Ini ada lagi nih, kalau scroll aja ya nih. Mm-mm. Mau tanya berapa persen acceptance rate master biotek di KI ya Kak? Berapa kompetitif? Apakah ada rekomendasi universitas untuk master itu di Sweden selain KI? Bioteknologi acceptance rate nggak tahu sama sekali. Mungkin ada di sumber mana, tapi saya secara jujur saya nggak tahu. Rekomendasi untuk master biotek, kembali lagi ke jawaban saya yang tadi, sebenarnya semuanya sama, tinggal tiap kampus itu punya fokusnya masing-masing, jadi kita sendiri yang harus tahu kita maunya fokus kemana, kampusnya bisa facilitate nggak, kalau kampusnya bisa facilitate, daftar. Gitu. Terus ini, oh ini yang penting nih, Rizky Dini Fauzia. Jika kami lulusan dari Indonesia, nol pengalaman, masih ada peluang bisa direkrut oleh perusahaan di Swedia. Bisa, saya buktinya, saya nggak punya pengalaman industri di Swedia atau di luar negeri, atau di Indonesia, bisa direkrut. Bisa share tips apa yang harus kami lakukan untuk menonjolkan CV. Menonjolkan CV, gunakan resource ChatGPT atau apapun itu, tanya dulu, apa sih keyword, key point yang harus kita tonjolkan. Nanti dia kan mengenerate jawaban tuh. Dari situ baru kita mengkoreksi diri, ini bener nggak ya, saya bisa gini nggak ya, atau ada nggak sih kalimat yang bisa saya tonjolkan gitu. Kayaknya ada rumusnya kok kalau nggak salah. Sama ini ya, template format CV itu sangat berpengaruh. Kalau yang pakai Canva yang separuh-separuh gitu, itu nggak akan dilihat tuh. Ada kan, ada separuh-separuh tuh, pasti yang sininya ada warnanya apa, yang sebelahnya ada warna apa, terus kurang. Kalau menurut saya nggak akan dilirik. Jadi modelnya kalau nggak salah namanya Harvard template ya atau apa gitu ya. Jadi dia cuma kayak koran aja gitu, list gitu. CV itu jadi jauh lebih menarik bagi HR dan bagi hiring manager ya. Terus tipsnya untuk menunjukkan CV, tunjukkan KPI kita. Kita pernah ngapain aja dulu di perusahaan sebelumnya atau di rumah sakit atau di mana selanjutnya. Terus kita kasih tahu, kita sebisa mungkin kita quantified ya, kita kasih angkanya. Kayak misalkan saya dulu pada saat internship, karena pengalaman saya pada waktu itu baru internship dan praktek sebentar ya. Oh ya, yang kedua saya pernah jadi dokter layanan lansia, saya pegang kurang lebih 30-40 pasien. Ya saya bilang, saya memanage 30 pasien lansia, bla 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 bla. Jadi harus ada angkanya. Biasanya mereka suka dengan angka-angka. Gitu. Terus selanjutnya, selainnya ya belajar aja sampai dapat invitation buat interview, baru kita belajar hal lain yaitu interview, karena interview juga ada tekniknya sendiri. Mungkin dari Mas Sutisna ada dapat pertanyaan. Ya, kita berikan kesempatan ke Kak Hendra untuk bertanya secara langsung. Boleh. Ya, halo Kak. Halo. Ya, maaf ya yang tadi terlalu banyak pertanyaan Nggak karena apa-apa. iya udah rencana mau daftar yang untuk ke University admission itu kan udah ada
udah mau mulai nih Oktober sampai Februari kan. Jadi masih banyak banget pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan saya yang pertama, jadi saya itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini saya buat berdua ya Kak. Kak Hendra ada di sebelah saya, terus saya juga gitu. Rencananya sama-sama mau ke Swedia gitu. Nah, saya dan Kak Hendra ini S1-nya jurusannya beda. Saya dulu S1-nya peternakan gitu kan. Apa namanya? Nah, untuk saya sendiri, tapi saya pengen ambil S2 di Swedia dengan jurusan lain kayak cross jurusan gitu karena apa namanya saya itu kita tuh kerja di perusahaan life science juga gitu. Dulu sebagai kayak distributor utama untuk barangnya Swedia juga, produksi Swedia di Umea, salah satu perusahaan internasional di Umea, namanya Setiva gitu. Nah, jadi sedikit banyak kita jadinya selama beberapa tahun ini paham lah tentang life science, tentang lebih ke ini sih biomolekuler sih. Nah, tapi kan S1 kita ini jurusannya beda nih. Nah, S2-nya tuh mau cross jurusan gitu. Dengan pengalaman kerja yang di bidang itu apakah memungkinkan gitu untuk di Swedia sendiri. Terus dan kalau misalnya untuk pertanyaan kedua itu kalau misalnya kita udah lulus nih misal dari apa namanya S2 dengan jurusan yang aku bilang tadi misalnya bisa masuk di jurusan itu gitu. Apa ya? Kayak apa ya? Tesnya gitu. Tesnya itu apakah bukan tes apa sih namanya wawancaranya itu apakah yang sebelumnya kita lakukan di sini gitu maksudnya harus kita mention juga gitu even itu misalnya kayak udah lama gitu kan misalnya udah kelewat gitu kan apakah itu bisa menjadi kayak salah satu dianggap pengalaman juga gitu memperkuat saat wawancara kita atau gimana gitu itu sih ada dua pertanyaan itu. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Bantu jawab ya. Jadi mungkinkah cross jurusan? Mungkin kalau persyaratan kampusnya membolehkan, atau kalau masih ragu juga, kita bisa email program directornya yang di kampus itu. Jadi misalkan saya mau daftar di biotek di kampus Karolinska kalau ada ya. Terus ada si program director ini namanya Sutisna gitu. Saya email nih Sutisna. Saya email boleh nggak saya dari background peternakan tapi saya mau biotek boleh nggak bisa nggak ini apa namanya kalau memungkinkan kita tanya dulu kalau boleh saya mau mencantumkan transkrip dan pengalaman saya atau CV di sini gitu boleh nggak kayaknya nggak CV deh kalau kuliah mungkin transkrip ya tapi tanya dulu jadi jangan langsung attach transkripnya karena mungkin beberapa orang Swedia dia sangat sensitif dengan data-data seperti itu ya karena transkrip ijazah itu sebenarnya sesuatu yang sangat konfidensial jadi mungkin beberapa mereka malah nggak mau dikirimin tapi ya itu tadi kita tanya dulu gitu jadi mungkin atau enggak mungkin aja tapi untuk pastinya mending kalau ragu email aja program directornya mereka sangat-sangat fast respon kok nggak mungkin nggak cepet balasnya pasti karena orang sini mereka sudah biasa untuk membagi waktu kapan kita harus ngurusin kerjaan, kapan ngurusin email, kapan ngurusin apa gitu tuh kita udah terbiasa dengan itu. Terus tadi kalau memang bisa cross jurusan, setelah lulus interviewnya harus mention pengalaman dulu nggak di Indonesia. Tergantung pertanyaannya. Jadi pada saat interview itu kita ada yang tadi saya mention namanya behavioral questions. Jadi behavioral questions itu pertanyaan di mana kita harus bercerita. Misalkan apa ya tell me about a time when you have to work in a team atau tell me about your success story, tell me about your failure misalkan gitu. Jadi kita cerita dan ceritanya itu adalah kita mengacunya ke pengalaman dulu gitu. Jadi sambil kita menjelaskan ada metodenya kalau nggak salah namanya star method ya. Intinya kita menjelaskan situationnya, backgroundnya di cerita kita yang mau kita ceritakan itu apa, terus
Apa yang kita lakukan di situ, masalahnya apa, gimana kita menangani masalahnya, kita outcome-nya apa setelah kita melakukan penanganan masalah itu, terus apa yang bisa kita petik dari kesalahan atau pengalaman itu gitu. Jadi harus dimention, harus dimention supaya menunjukkan kita bisa bisa apa namanya berproses dan bisa bagus di role itu gitu. Ya gitu. Yes, terima kasih Mas Dwi jawabannya. Kita mungkin kembali ke kolom question. Ini ada yang paling atas nih dari Kak Faisal Akil. Lumayan panjang nih. Terima kasih sesi sharingnya Mas Dwi katanya. Saya juga masih internship dan bingung next mau kemana. Izin tanya, sekiranya next apakah ada rencana untuk buka praktek di Swedia? Itu tadi sudah dijawab, enggak untuk sekarang, tapi istrinya berusaha. Apakah dulu saat berangkat mencari beasiswa, sempat cari nggak? Enggak ya? Enggak. Sama sekali enggak. Oke, terima kasih dong. Karena dulu ini pada yang di Utrecht itu beasiswa yang Belandanya nggak ada yang jurusan epidemiologi. Kalau yang di Swedia karena nggak nyangka diterima jadi nggak nyari. Dan memang nggak mau Iya, ngambil LPDP. Jadi memang aim-nya itu goal-nya pengen kerja di kerja luar di luar. negeri. Jadi nggak ngambil LPDP. Yes. Tuh, kalau LPDP nanti kalau nggak pulang takut dihujat. Betul. Netizen. Dari Dokter Siti Rosidah, Kak, ada submajor apa aja di health tech? Apakah ada stem cell di sana? Karena lagi hype banget. Ada kayaknya ya kalau nggak salah. Ada. Tapi Karena stem balik cell itu under health tech, enggak kan? kayaknya biotech deh masuk. Biotech ya. Agak nggak ngerti juga sih ininya. Tapi kayaknya sih biotech ya. Tapi memang Ya, lagi banyak penelitiannya, betul. Jadi kolaborasinya juga kalau nggak salah lagi banyak. iya. Eh, Kak izin bertanya ini dari Anonymous. Mm-mm. Kerjanya saat ini gimana Kak? Load job desk, apakah bertemu pasien juga kah? Oke, menarik. Nah, ini load-nya nggak berat, cuman memang kadang saya yang suka tantangan dalam tanda kurung adalah menunda-nunda, jadi tertantang di akhir deadline ya. Sebenarnya kalau misalkan kitanya kerjanya serius beneran 8 sampai 4 atau 8 sampai 4.30 kelar semua, santai, masih bisa pulang naik sepeda, Instagram anak-anak senja masih bisa. Tapi masih bisa nge-game, masih bisa jalan-jalan. Cuman karena kadang ada beberapa yang saya memutuskan untuk menunda pekerjaan, jadi di akhir kadang numpuk. Ya wajar lah sebagai seorang karyawan juga kan kadang ada capeknya, ada malesnya gitu. Yang penting semua deliverables selesai, semua kerjaan selesai, beres, nggak apa-apa. Job desk, ya ini yang ingin saya bahas juga. Job desk saya di sini sebagai regulatory clinical affairs specialist itu bertanggung jawab atas clinical documentation. Jadi clinical documentation itu adalah dokumen-dokumen yang seperti yang dibilang sama Mas Sutisna untuk menunjang regulasi yang ada. Bukan cuma di Swedia, tapi karena role asli saya Global Regulatory Clinical Affairs Specialist, jadi saya harus bertanggung jawab untuk memastikan dokumen-dokumennya itu sesuai dengan regulasi yang ada di dunia gitu ya. Nah, dokumennya apa aja? Yang pertama ada namanya Clinical Evaluation Plan, ada Clinical Evaluation Reports, ada Literature Search Reports, ada Post Market Clinical Follow Up Plan, ada Post Market Clinical Follow Up Reports, ada juga saya juga bertanggung jawab sebagai subject matter expert di Health Hazard Evaluations. Ini berhubungan sama yang pertanyaan kedua, apakah ada bertemu dengan pasien? Bertemu secara fisik? Tidak, tapi bertemu secara foto dan kronologi, iya. Jadi biasanya karena tadi highly regulated, biasanya kalau ada insiden, ada kejadian sekecil apapun yang menyebabkan entah itu kematian, injury, atau device malfunction, itu harus dilaporkan ke ke authorities ya. Jadi misalkan FDA atau di Eropa namanya apa saya lupa. Ada yang di Swedia saya lupa namanya apa. Like a medals apa gitu. Jadi gitu. Tapi semua medical device di seluruh dunia yang dijual di US itu semuanya wajib melapor ke FDA juga. Jadi
secara nggak langsung kita akses database FDA, kita bisa tahu semua medical device di seluruh dunia yang terregister. Jadi saya harus menjawab pertanyaan dan memastikan bahwa adverse event atau insiden yang terjadi, baik itu outcome-nya adalah kematian, injury atau malfunctions, itu kita yang harus memutuskan menggunakan clinical expert kita, apakah ini kesalahan dari device kita atau tidak. Sebagai disclaimer, saya kerja di Arjo Handley ini medical device untuk medical bed, shower, bathtub, ada shower chair, ada shower trolley, ada apa namanya sailing lifter, jadi untuk mengangkat pasien, ada bath lifters untuk mentransport pasien ke kamar mandi, terus ada apa lagi ya, tadi bathtub udah, oh ini desinfektor, terus ada alat bantu untuk jalan, ada passive lifters namanya, active lifters juga ada, macam-macam. Bisa kalau penasaran bisa dicek websitenya Arjo juga. Jadi itu tadi biasanya kan ada lah pasti satu dua atau banyak kasus kejadian yang tidak terduga itu yang ada di rumah sakit ya, itu dilaporkan, nanti saya yang mengakses apakah misalkan kita punya bed khusus untuk pressure injury, biasanya untuk pasien-pasien yang di vein thrombosis gitu ya, atau yang udah lama tiduran kan dia akan ada. Nah itu kita yang mengakses, misalkan wah ini tiba-tiba pasiennya lukanya melebar nih, padahal udah pakai kasur ini salahnya siapa gitu. Nanti kita yang mengakses nih, apakah emang ada kerusakan di bednya atau memang karena proses perjalanan penyakitnya gitu. Nanti kita menginvestigasi di situ. Itu salah satunya. Terus tadi yang clinical documentation sudah. Sebelum ke health hazard itu, saya juga di job desk-nya adalah member di quality boards. Jadi quality boards ini adalah make sure, memastikan bahwa produk kita yang ada di pasaran itu terjaga kualitasnya, karena saya di regulatory affairs ini under quality management departemennya. Jadi di quality boards ini dari segala macam bidang, ada dari design assurance, ada dari R&D, ada dari supply chain, ada dari saya sendiri clinical specialist, ada dari apa lagi? Macam-macam, dari product labeling segala macam, itu kita kumpul jadi satu, kita membahas kalau ada laporan yang, kalau di medical device industry namanya reportable events. Jadi memang kejadian yang harus kita concern banget, harus cepat kita selesaikan masalahnya gitu. Dan meskipun saya anak baru ya hitungannya ya, tapi saya di quality board ini juga udah meetingnya sama ada yang vice president, ada yang mana, karena di Swedia, di Eropa pada umumnya itu egalitarian, jadi nggak ada itu yang kita harus sendiko sama yang lebih senior, nggak ada. Jadi semua kita, pendapat kita semua dihargai, dan kita lebih suka untuk bermusyawarah, dan oke, kita punya expert di masing-masing bidang, kita diskusikan solusinya ini, deal, setuju, kita implementasi gitu. Menarik. Terus ya, jadi secara garis besar role saya itu, dan di literatur search reports ini saya melakukan banyak literatur review kayak yang sering kita lakukan pada saat kita kuliah, koas dan lain-lain. Jadi saya harus menyelam ke dalam PubMed, ke dalam Web of Science, ke macam-macam apa namanya database untuk mencari evidence base terbaru, untuk memastikan juga bahwa klaim yang diberikan oleh tim medical affairs dan juga dari tim komersial itu sesuai dengan evidence based medicine yang memang sekarang terbarunya apa. Jadi untuk menentukan kalau kita bilangnya state of the art dari medical device ini gitu. Jadi make sure supaya klaimnya sama nih, sejalan. Jadi nggak ada kesalahan di situ. Yes. Sebelum lanjut Mas, aku mau nanya dulu ke Mas, Boleh. ini maksimal jam berapa nih? Karena mau ada acara selanjutnya. Takut. Bebas kok. Boleh. Masih sampai siang juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman di sini masih oke. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Ini menarik nih, ada dari Aina Azkia. Apakah posisi RA, Regulatory Affairs, ini terbuka untuk pekerja dari luar? Kebetulan Aina ini RA juga nih di Indonesia dan pengen lanjut karir di luar negeri. Kalau IT kayak saya yang pure IT kan banyak tuh Mas yang emang daftar dari Indonesia dan diterima terus pindah ke sini. Sebelum datang ke sini udah dapat kerjaan. Nah, kalau RA ini menurut Mas gimana nih peluangnya? Agak tricky ya, karena kalau medical device atau ya, karena kita di Eropa, di Swedia
itu kita ada Medical Device Regulations (MDR) atau yang satunya itu IVDR. IVDR itu untuk yang pharma kalau nggak salah ya, atau apa, saya agak lupa. Karena itu kan spesifik banget untuk Eropa ya. Jadi mungkin kalau dari luar Eropa mereka agak bingung ini kenapa orang ini mau daftar ke sini. Tapi balik lagi semuanya itu tergantung case-nya, tergantung hiring manajernya. Kalau misalkan memang mereka ingin cari talent internasional, kalau itu dari sisi dia ya, dari sisi employer-nya, kita sebagai calon employee kita bisa meyakinkan mereka, bisa aja. Cuman emang mungkin agak lebih struggle dan lebih harus sabar ketimbang kita yang sudah ada di Swedia ya, yang ada di negaranya itu. Dan kebetulan memang tesis saya dulu juga bahas tentang medical device dan agak nyerempet tentang medical device regulations. Jadi saya ada bahan pada saat nulis cover letter itu. Gitu. Jadi ya gitu deh. Tetap dicoba aja Tetap kali ya, dicoba Kak. karena gratis. Apply kan Sampai gratis. sampai 400 application kayak Mas Dwi juga Iya, dicoba aja. dicoba aja. Iya. Ini acceptance rate tadi udah dijawab ya. Jawab ya. Saya nggak tahu Eh, kalau acceptance rate berapanya. ya. Dari Siti Nurhasana, apakah sistem pendidikan Swedia dan Jerman berbeda jauh? Kira-kira apa sekolah master yang peluang karirnya bagus? Eh, Sistem pendidikannya kayaknya beda tapi nggak jauh. Saya punya saudara yang S2 di Jerman. Katanya ya, ini katanya ya, saya nggak pernah kuliah di sana. Katanya kalau di Jerman kalau 3 kali ujian gagal terus DO atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau di Swedia sih nggak ada. Kita bisa Kayak ngambil mungkin retake lebih exam. santai Swedia nggak sih? Lebih santai di sini sih kalau saya lihat. Iya. Bener-bener karena Swedia itu punya prinsip namanya lagom. Lagom itu not too little, not too much, just enough. Jadi santai semuanya itu cukup gitu. Kalau memang kita beneran bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur prioritas, itu cukup. Jam belajar, jam kerja, jam keluarga itu cukup. Sistem Yes. pendidikannya kayaknya bedanya cuma di situ-situ doang sih. Mungkin dari cara mengajar kali ya. Dan sekolah master yang peluang karirnya bagus tuh Balik lagi ke kita passionnya gimana. Kalau misalkan kita emang bener-bener sudah tahu kita mau master apa, itu pasti akan mengikuti karirnya. Jadi mungkin kalau in general sekarang yang bagus kalau di Swedia, kalau di Karolinska ya, yang saya melihat teman-teman masternya bioentrepreneurship bisa jadi pertimbangan. Karena sebenarnya role saya sekarang ini lebih ke masuknya ke master in bioentrepreneurship harusnya. Health informatics-nya sedikit, tapi saya alhamdulillah bisa incorporate keahlian di health informatics ke dalam medical device industry ini, jadi saya di hire. Yes. Saya lanjut dulu. Kalau teman-teman ada yang mau berbicara secara langsung, boleh request ya, acungkan tangan, raise hand. Tapi sambil saya lanjut juga di kolom Q&A. Pengurusan visa di Swedia apakah sulit? Bagaimana pengalaman Mas Dwi mengenai penerimaan orang Swedia terhadap orang Asia atau Indonesia? Mungkin penerimaan dulu karena itu Menarik lebih banget gampang nih. jawab. Ya. Penerimaan orang Swedia terhadap orang Asia Indonesia. Nah, sebenarnya Swedia itu adalah negara yang sekarang kebanyakan pendatang. Jadi terutama di kota-kota besar, Stockholm, Gothenburg, Malmö, itu udah nggak asing lah. Orang-orang luar Eropa tuh udah banyak banget gitu. Jadi penerimaan lumayan bisa diterima, meskipun memang kadang kita sebagai minoritas di sini kita merasa mungkin ada beberapa orang. Kalau kita bilangnya oknum ya, ada oknum yang kadang kita merasakan kayak aku dirasisin deh gitu. Padahal ya sebenarnya kita juga nggak tahu mereka rasis beneran atau enggak gitu. Cuman kayak ya gitulah. Cuman ya udah biarin aja, lewat aja gitu. Tapi in general sangat menerima kok gitu. Sama apapun itu orangnya, warna kulitnya apa, agamanya apa sih, sangat menerima sih menurutku. Apalagi di kampus ya, di suasana internasional. Mereka malah penasaran banget gitu. Kayak misalkan eh, yang orang Eropa asli nih, yang benar-benar bule Swedia, yang mata biru, rambut putih gitu ya. Itu kadang mereka juga kadang tanya,
contohnya pada waktu puasa ya, mereka malah penasaran gitu, kok kamu kuat sih puasa, puasa tuh ngapain sih, misalkan gitu. Terus ya gitu gitulah, kita malah jadi sharing gitu, sharing sudut pandang, tapi harus open minded ya, secara terbuka. Kita nggak bisa menjudge mereka gitu ya, karena mereka sebenarnya juga ya kayak bayi yang nggak tahu apa-apa tentang hal baru gitu. Bahkan sesimpel mereka heran kenapa kita makan nasi pakai sendok, itu hal yang aneh tapi menarik untuk dibicarakan. Jadi penerimaan mereka, Dikasihnya Pak, dikasihnya pakai garpu. iya, mereka di sini makan nasi pakai garpu. Sesimpel itu, tapi mereka sangat menerima pendapat kita, menerima argumen kita, apalagi di pekerjaan juga mereka nggak nggak mikir, oh orang Asia nih, itu enggak. Malah saya kadang juga ngasih masukan yang lumayan impactful buat perusahaan juga, karena saya juga kan role-nya kan lumayan ini ya, lumayan agak bahaya juga kalau nggak hati-hati gitu, karena saya yang menentukan ini produk nih bermasalah apa enggak gitu. Dan so far Ya. sih mereka sangat sangat menghargai pendapat saya, meskipun saya termasuk baru baru 10 bulan kerja. Mhm. Terkait dengan pengurusan visa sebenarnya mungkin dalam konteks Mas Dwi nggak susah, Nggak tapi susah. takes time. Takes time. Takes time Yes. banyak banget. Job seeking visa saya belum nggak pernah keluar. Jadi awalnya ya student permit, student visa itu cepat keluarnya, kayak 3 bulan. Ada yang lama sih sebenarnya, tapi kasus saya kayak cuma 2 bulan atau 3 bulan, nggak ada malah udah keluar. Jadi saya bisa berangkat. Saya berangkat 6 Agustus 2021, masih ingat tuh. Pada Hmm. saat varian Delta COVID tuh berangkat. Perpanjangan text time lama. Perpanjangan tuh kayaknya butuh waktu 6 bulan dari yang permit pertama ke permit yang kedua, student permit. Terus habis itu selesai saya apply job seeking visa. Job seeking visa itu berlaku 1 tahun setelah kita lulus. Jadi dari Juni sampai Juni. Hmm. Tapi nggak pernah jadi, nggak pernah keluar kartunya gitu ya. Terus habis itu kalau work permit, work visa karena disponsorin sama perusahaan, dan kebetulan perusahaan saya sudah apa ya, Biasalah. udah well known di Hmm. kantor migration agency-nya, jadi cepat, kayak seminggu udah keluar working permit-nya. Iya, mereka biasanya punya fast track. Ya, punya fast track kalau yang memang udah biasa sama sama urusan imigrasi. Yes. Kita masih ada 23 open question, mudah-mudahan bisa kekejar, but kita quickly. Ya, ya. Kak izin bertanya, untuk bahasa di sana selama perkuliahan bahasa Inggris atau Swedia? Ini Inggris ya Kak? Karena Yes. untuk international program pasti pakai bahasa Inggris. Kemudian selama tinggal dan kerja di Swedia bahasa Inggris juga nggak Kak? Jadi sehari-hari itu biasanya bahasa Swedia Kak. Misalnya kita ke supermarket, ke apa, pakai bahasa Swedia. Tapi kalau kita kayak nggak bisa jawab atau kita jawabnya bahasa Inggris, mereka biasanya jawab pakai bahasa Inggris juga. Jadi Langsung switch ke nggak, bahasa Inggris mereka. yes benar. Jadi itu jarang dapat masalah. Cuman kalau misalnya aku ke sekolah anak itu agak dipaksa untuk pakai bahasa Swedia karena stafnya ngomongnya bahasa Swedia terus. S2-nya 2 tahun ya Kak? 2 tahun di sini. 2 tahun. Dan ada tesis skripsi? Tesis ada. Tesis. Tapi Nah, kayaknya mungkin ada kampus lain yang nggak tesis. Aku nggak tahu sih. Cuman umumnya tesis. Ya, kesulitan saat kuliah, quickly Mas, jawabannya gimana? Apa tuh? Kesulitan saat kuliah nggak ada sih. Wes. Nggak ada. Karena sesantai itu, bener deh. Jauh Ya. sama kuliah di Indonesia, jauh. Sesantai itu. Kayak kita bingung tanya dosen, paling 10 menit setengah jam dibales. Ya mungkin Ya, kesulitannya adalah dosen yang killer, yang normal lah. Dosen killer itu dalam artian bukan marah-marah ya, cuman ngasih nilainya pelit gitu, atau dia ekspektasinya tinggi banget, ada. Cuman ya, bagi kita yang dari Indonesia udah biasa lah kayak gitu. Dengan maksudnya selevel ya, killernya di sini tuh nggak separah itu. ya, ya. Kita mahasiswa Indonesia, orang Indonesia tuh sudah ditempa. Full tahan banting di sini. Di pekerjaan dan di kuliah kita tuh udah tough. Kita udah mentalnya udah siap Betul. kita. Ya. Ini dari Pita Sari, Ya. pekerjaan sekarang tuh berhubungan sama jurusan yang dulu diambil nggak sih? Jurusan dulu dia berhubungan sedikit. Jadi kan di health informatics itu kan ada namanya tadi ya, subnya ada namanya consumer health informatics. Jadi health informatics untuk konsumer gitu ya.
Dan itu juga pasti kan akan membahas masalah regulasi ya. Ya, sekarang saya kerja di bagian regulasi nih, meskipun fokusnya lagi ke urusan klinisnya. Tapi ya berhubungan, tapi nggak banyak. Berhubungan. Ya, benar-benar. Maka tadi itu lebih berhubungan yang masternya bioentrepreneurship menurut saya. Yes, yes. Jurusan health informatik bisa kerja di bidang apa lagi nih? Kira-kira mungkin ada Semuanya teman. bisa kalau kita bisa pitching ya pada saat interview. Iya, iya. Malah bisa jadi lebih luas nggak sih? Mm-mm. Jadi bisa ke teknologi company juga. Ya. Karena kan kita ini ya, apa namanya? Kita punya skill medis, kita punya skill programming kecil-kecilan, dikit-dikit. Hmm, Kalau kita memang nggak fokus ke programmingnya pada saat S2, pada saat masternya. Tapi kalau misalnya kita benar fokus di programming, kayak misalkan tesisnya masalah bahas tentang machine learning gitu, mungkin kita bisa sangat dipertimbangkan sama IT yang health IT company gitu-gitu bisa. mhm, mhm. Itu tadi bisa juga daftar ke yang personal, apa sih? Health tech Ya yang health buat tech consumer banyak banget sekarang personal. soalnya. Ya, untuk dapat kerja di Swedia ada kesulitan nggak? Dan dari proses daftar wajib berubah kewarganegaraan itu, tapi nggak ada persyaratan untuk wajib berubah kewarganegaraan ya Kak. Nggak ada. Cuman kalau kesulitannya mungkin lebih harus sabar ya, Harus 400. sabar makan waktu 389 kalau nggak salah. Wow. To be exact ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini penting nih. Selama program S2, apakah ikut part-time job atau full sekolah aja? Karena kan pastinya untuk living cost juga mungkin Nah, perlu tambahan atau segala macam, atau mungkin nggak usah. oke. Iya, ya menarik ini. Ada sih, tapi nggak part-time yang memang part-time ada jadwalnya ya. Misalkan contoh, pada waktu itu adalah rombongan dari Indonesia datang agak banyak rombongannya, minta ada guide gitu, saya jadi guide. Lumayan 22.000 sekali saat habis ngejob dapat bayarannya. Lumayan bisa Wah, buat bayar lumayan. apartemen, bisa buat grocery dan segala macam. Terus Iya, juga saya sempat bersih-bersih di salah satu kantor jadi cleaning service. Gampang kok, cuman buang sampah, nyapu, ngepel, vakum, selesai. Tapi lumayan juga dibayarnya kayaknya per datang 400 krona kalau nggak salah. wow. Pernah ya? Pernah. Keren, keren. Jangan jangan kira self funding terus jadi orang paling kaya terus sih nggak pernah ngapa-ngapain nih, tapi ya harus struggle memang. Ya itulah, itu mah biar seru aja lah Biar kalau seru. buat Biar istri. seru. Enggak. Memang bener. Memang harus harus cari celah untuk dapat pundi-pundi. Iya. Bagus lagi kalau misalnya Dan dapat part time yang ada jadwalnya lebih bagus. Biasanya lebih gede bayarannya kan. yang penting nggak ganggu jadwal kuliah aja Betul. kali ya. Karena ingat tujuan utama kita merantau itu adalah untuk belajar dan mencari peluang kerja. Itu. Ya. Saya lanjut di Mete berarti ya nggak ada farmasis ya, lebih ke dokter gitu ya. Atau ada perusahaan lain yang khusus Ada farmasis yang farmasis ada yang jadi yang backgroundnya farmasis karena itu tadi tergantung kita gimana nyambung-nyambunginnya aja antara skill farmasi kita atau skill perusahaan. Dulu mungkin di farmasi kita sebagai quality assurance atau regulatory affairs juga. Mungkin kita ini ngomongin medtech ya. Mungkin kita pernah ikut di ada namanya KAPA board. KAPA itu corrective action and preventive action. Bisa aja kita ngomongin itu. Yang ya tergantung gimana kita nyambung-nyambungin pengalaman kita sih. Ada kok, tapi di Arjo juga ada, di perusahaanku juga ada yang backgroundnya farmasi. Yang ya lagi masih bisa interview masuk ya. sekarang, yang lagi interview ada juga tuh yang backgroundnya farmasi kalau nggak salah. Yes, masih masuk lah Pantengin ya. aja LinkedIn-nya Arjo banyak nanti. Ya, bisa referral nggak Mas? Ngobrol-ngobrol dulu nanti. Biasanya bisa masukin CV Ya, lewat bener-bener itu fungsinya networking itu. Jadi kita bisa minta referral ke orang yang sudah kerja di situ. Nanti tapi ya kan aku juga pribadi kan nggak mungkin dong asal ngasih referral kalau nggak kenal, nggak tahu dia apa kerjanya gimana gitu. Ya maka dari itu kita harus banyak ngobrol sama iya, banyak karena orang. kita menawarkan sesuatu yang memang kita juga udah harus Kita confident percaya, buat. iya, Mm-mm. betul. Kemudian ini dari Kak Ferry Damarjata, anak saya kuliah kedokteran di Malaysia. Kalau ingin lanjut sebagai klinis internship di Swedia, apakah persyaratan yang diperlukan? Mungkin tadi satu tantangannya di bahasa.
Iya, tapi kalau intern mungkin Hmm? ada tuh apa namanya, summer school gitu ya. Summer school atau internship program. Ada sih dari organisasi mahasiswa kedokteran dunia. Biasanya mereka ada tuh exchange exchange kayak gitu tuh nggak harus pakai bahasa. Cuman kalau mau Eh, pindah, bener-bener pindah dan praktek di sini itu harus yang tadi di-mention bahasa dan juga punya license. Harus punya hmm, legitimasi. Di sini namanya ya gitulah, medical legitimahun. doctor licensing, lekare legitimahun gitu namanya. Ya, tapi internship di rumah sakit, di klinik. Ini rumah sakit deh. Ya, Kalau di rumah sini sakit. ya, kalau di klinik soalnya dia nggak ada pasien. Di klinik pasiennya dikit kalau di sini. Yes, kemudian ini dari Kak Ferry juga, peluang ngajar di Fakultas Kedokteran di Swedia. Apakah ada persyaratan khusus? To be honest, nggak tahu, tapi pastinya ada sih. Karena di fakultas kedokteran yang ngajar dokter ya, ngajar maksudnya kayak FK gitu, itu harus bahasa Swedia sih harusnya. Harus bisa bahasa Iya, Swedia. Mungkin syarat utamanya itu sih. betul. Dari Alvin, pengalaman belajar di KI, suasana teman-teman tugas, suasana Hmm. kerja sih tadi udah dijawab ya. Mungkin ada Mm-mm. tambahan nggak Kurang lebih vibing sama sih. KI-nya? Kurang lebih sama, apa namanya, ininya apa suasananya, apa ya bilangnya ya, culture-nya ya, culture, study culture sama work culture di Swedia kurang lebih sama sih. Jadi enaknya teman-teman internasional banyak banget dari seluruh dunia ada. eh, Tugas nggak banyak, at least di jurusanku ya, nggak tahu kalau di jurusan lain mungkin ada yang mengeluh tugasnya banyak. Tapi kalau di jurusanku sih nggak banyak, cuman ya pinter-pinter kita ngatur waktu antara part time, main, jalan-jalan, hiking. Karena di sini banyak banget aktivitas outdoor yang bisa kita lakukan. Meskipun kalau di Stockholm, kalau winter agak-agak mager keluar rumah ya karena dingin banget. eh Cuman kurang lebih sih asik-asik aja sih menurutku. Ya dinamika mahasiswa mau itu S1 S2 ada lah masalah-masalah lucu-lucuan, misalkan beda pendapat waktu kita ngerjain tugas, ada yang mereka lebih milih pacaran daripada ngerjain tugas kelompok, ya itu normal banget lah. Tapi kita kan sebagai mahasiswa master kan kita bukan anak-anak lagi, kita udah mature, jadi kita tahu lah gimana cara menghadapinya gitu. Suasana ketika dunia kerja tadi sudah aku bilang hampir sama, kita sangat-sangat egalitarian, kita sangat-sangat menghargai pendapat semua orang. Bahkan saya sama bos saya ini sekarang spesialis, bos saya itu senior director. Senior director juga sangat menghargai pendapat kita kalau lagi meeting. Vice President pun sama gitu. Kita ada namanya Vika, hampir seminggu sekali. Vika itu coffee break, jadi di antara kerja itu sekitar setengah jam, 1 jam kita coffee break sebentar ke kantin ngobrol-ngobrol ngalor ngidul apapun itu yang kita obrolin banyak semacam. Kita juga ada summer party di kantor, kita juga ada macam-macam makan bareng sama departemen misalkan gitu. Onboarding proses juga pada waktu masuk kerja juga sangat helpful, semuanya bantu banget. Kita nggak dianggap sebagai anak baru, kita nggak dianggap jadi yang terbodoh di kantor, enggak. Semua kalau kita asalkan kita mau nanya kita pasti dibantuin, misalkan di mana sih aku nyari dokumen ini gitu, karena kan kita kan punya knowledge management system ya di kantor, dan itu kayak udah kayak hutan belantara yang kita harus masuk ke dalam dan kita harus tahu melocate dokumen ini ada di mana itu hampir mustahil kalau kita cari sendiri gitu, jadi kita harus tanya banyak orang. Terus SOP juga pasti kan ada banyak banget ya, apalagi di regulatory affairs kita punya banyak protap, kita punya banyak yang harus dipatuhi gitu ya, kita harus nanya. Dan mereka sangat mau membantu, sesibuk apapun mereka, kalau kita tanya mereka pasti jawab. Yes, mantap. Saya lanjutin untuk tes klinis dokter tuh ada berapa kali batasan ngikutin jika Hmm. gagal, Mas, katanya. Aku sorry banget, aku Mem- nggak bisa jawab, nggak tahu. Tapi kalau nggak salah ada batasnya, tapi aku nggak tahu berapanya. yes, oke, nanti mungkin bisa cari tahu lebih lanjut dari kakaknya. Peluang menjadi klinisi di negara Eropa lain apakah sama seperti Swedia, Kak? Kayaknya sama sih, kayaknya di Eropa Mungkin butuh. sama ya, karena secara umum Eropa tuh butuh butuh nakes sebenarnya. Mhm.
Kemudian Prodi S2 Neuroscience KI bisa lihat di silabusnya di mana ya Kak? Kayaknya di websitenya ada nggak Ah, sih? aku tapi nggak yakin ada jurusan neuroscience ya. Iya, aku sempat googling juga barusan kayaknya itu Kayaknya itu ini deh, undergraduate. S3 atau undergraduate. Mungkin S3 neuroscience ada karena emang ada departemen neuroscience di KI. Cuman kalau Iya, S2-nya makanya. nggak ada. Ini aku Yes. aku iniin programnya sih nggak ada sih, aku cari. Adanya Hmm. health informatics, bioentrepreneurship, biomedicine, global health, health economics, policy management, molecular techniques in life science, nutrition science tuh biasanya banyak tuh orang Indonesia yang daftar nutrition science, public health Gizi juga kan banyak. berarti? Apanya? Gizi. Gizi ya, nutrition Hmm. science, toksikologi, terus translational physiology and pharmacology, biostatistic and data science juga ini baru nih, biostatistic and data science. Ya, boleh di-share kali Mas linknya di. Oh, boleh. Siap, aku sambil lanjut ya Yap. ada dari Kak Saniah SAB, ini lumayan pertanyaannya banyak. Kak Saniah mau berbicara langsung juga kah? Aku sambil bukain allow to talk-nya Kak Saniah kalau misalnya belum minat. Mencoba Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Dok, maaf ya, pertanyaannya banyak banget. Tiap kali Enggak dokter apa-apa. ngomong, dapat ide pertanyaan baru. Bentar, Eh, aku ini. Bentar. Oh, kalau ambil spesialis apa bisa di Swedia? Bisa. Iya, caranya Penyetara. gimana, Dok, kalau kayak gitu? Caranya itu tadi kita Penyetaraan harus dulu. iya, penyetaraan dulu. Hah? Tapi aku agak lupa namanya apa ya. Bisa kok di googling Nanti nanti. aku DM boleh nggak sih, Dok, di Instagram, Dok? Boleh. Terus kayak gitu kalau penyetaraan kan kalau di Indonesia ada ujian kompetensi tuh kita sebelum Iya. lulus ya. Heeh. Lah, tapi kan kayak ada les tutor-tutor kayak kampus Nggak ada A di sini. bikin ini, kampus B Di sini bikin. nggak Kalau ada. di sana ada nggak ya kayak gitu? Nggak Nggak ada ada. ya? Nggak ada. Belajar Karena itu karena nggak ada baca mah. nggak ada semuanya karena satu standar. Yang kedua semua resource kita bisa dapatkan gratis. Misalkan ya buku-buku kedokteran itu kita bisa tinggal datang ke Iya. perpustakaan minjem gratis kan semuanya. Kita Oke. tinggal daftar aja jadi member perpusnya, minjem semuanya Oh, gratis gitu. iya iya Kalau iya. nggak Iya. minjem ya tinggal baca di perpusnya dan perpusnya bagus banget dan sangat nyaman untuk Nyaman ya. dipakai untuk belajar. Meskipun secara Hmm. jujur saya nggak pernah belajar di perpus karena saya lebih prefer belajar di rumah. Rumah. Iya iya iya. Tapi perpusnya Kalau sangat-sangat misalnya, mumpuni. oke oke. Mm-mm. Nggak sih sempet kepikiran misal nih kayak ada beberapa yang kayak mau ujian penyetaraan, terus mereka kayak tahu nih, oh kamu mau ujian penyetaraan, ayo belajar bareng kan kalau ada temennya lebih semangat ya biasanya kan kayak. Tapi aku nggak tahu kalau di sana sistemnya kayak gimana kayak gitu. Belajar bareng mungkin Nggak ya. bisa, tapi yang perlu kita garis bawahi orang Swedia itu secara umum Heeh. mereka sangat-sangat introvert. Introvert. Jadi kalau mereka nggak kenal banget sama kita, mereka nggak akan ada ngide ngajak belajar bareng tuh enggak. Kompetitif sih enggak, Ah, cuma mereka kayak nggak mau aja gitu belajar bareng. Tapi iya nggak yang iya lebih bukan suka bukan privacy. iya bukan lebih ke nggak mau ntar dia lebih pintar dari aku enggak, sebenarnya nggak gitu. Hmm. Cuman dia cuman nggak mau aja ketemu orang dan kalau nggak deket banget tuh mereka pasti nggak mau gitu. Oke Dan oke. kalau Terus ada kalau les-lesan, Mhm. tadi ngomongin Iya les-lesan kayaknya nggak ada ya. iya. Kalaupun ada mungkin nggak akan laku karena pasti akan mahal banget di sini. Oke. Iya. Iya 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 iya. Ini mungkin Mas Sutisna juga bisa bikin ini kali les-les bahasa Sweden, bahasa Swedia online. Gitu. Iya Jadi nih, buat orang peluang Indonesia, bisnis. iya, Peluang bisnis. peluang bisnis sih boleh. Jadi pas kita nyampe ada orang Indonesia yang nyampe ke Swedia, misal dia les, dia udah levelnya udah lebih bagus gak yang bener-bener di dasar banget kayak gitu. Udah lebih Jadi siap. nggak kelamaan. Heeh. Iya, Jadi udah lebih lebih siap siap. benar. Terus kalau untuk jurusan S2 nih, yang potensinya bagus di sana, yang gajinya bisa bagus juga, dan bisa lebih Hmm. mudah buat dapat permanen residen, apa ya dok ya? Ya, nah Terus ini menurut menarik nih. dokter, Jadi, menurut dokter dia tuh hidup di sana tuh gimana? Maksudnya kayak gajinya oh, dan segala jadi macam. Karena jadi kalau jadi secara gini. code, oke oke. Jadi gini, kalau di Swedia itu sebenarnya ya Mm-mm. gaji itu udah terstandar. Kita ada namanya union atau serikat pekerja khusus untuk Mm-mm. tiap-tiap profesi yang ada di sini. Jadi gaji itu Mm-mm. udah terstandar semuanya, nggak ada misalkan si A lebih tinggi dari si B. Ada mungkin, tapi nggak akan jauh dan ada nilai mediannya dan ada nilai minimalnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tergantung pendidikan kita dan tergantung
pengalaman kerja, tapi nggak ada yang Hmm. sangat-sangat underpaid gitu, nggak ada. Hmm. Apalagi S2 ya, setelah S2 gitu. Terus itu masalah gaji. Tapi Hmm. sebenarnya kalau saya pikir gaji itu relatif seimbang untuk semua Hmm. karyawan. Hmm. Meskipun pada prakteknya kita nggak tahu ya gaji si A berapa, si B berapa. Dan itu sangat tabu banget kita ngomongin gaji. Kita ngasih tahu gaji kita berapa ke orang tuh tabu banget. Karena bisa jadi profesinya bukan profesi, role-nya sama, itu beda gajinya itu bisa jadi. Tergantung kita nego di awal pada saat kita interview Hmm. gitu, Hmm. negonya. Bisa juga gajinya lebih sedikit tapi benefitnya dia dapat lebih banyak, bisa. Bisa aja Oh. dia dapat benefit dikit tapi gaji lebih banyak, bisa. Tapi emang ada benefit wajib. Itu juga salah satu yang mau aku kasih tahu. Jadi ketika kerja di Swedia kita ada benefit, kita dapat paid leave. Jadi kita cuti tapi kita dibayar. Itu Hmm. ada paid leave. Ada juga kita dana untuk kesehatan kita, wellness. Jadi nge-gym, membership Hmm. gym kita dikasih. Bukan Hmm. dibayarin ya, tapi dapat diskon kalau nggak salah. Terus Hmm. diskon untuk ini apa, leasing sepeda. Kalau kita mau pinjam sepeda itu Hmm. dapat diskon. Ini tiap tiap company beda-beda ya, tiap perusahaan. Terus Hmm. juga ada biaya untuk eh, well-being yang lain itu, misal kita mau ikut maraton, Stockholm Marathon, kita dibayarin bisa. Hmm. Atau mau kita pakai pakai itu untuk pijet misalkan. Karena kan di sini pijet mahal ya. Massage tuh Hmm. mahal, mahal banget, nggak kayak di Indonesia ada macam-macam kan. Dan masih terjangkau lah, berapa ratus, paling 200.000, 100.000 gitu. Di sini enggak, di sini bisa Hmm. 30 menit 1 juta ada pijat yang Hmm. cuman gitu-gitu Tapi harus doang pijatnya. tersertifikasi. Ya benar-benar ya kayak di Indonesia, tapi juga ada sertifikatnya, cuman ya karena di sini secara umum jasa itu mahal. Jadi itu tadi mereka memprovide kita Hmm. itu dari kantor. Terus untuk enaknya lagi di sini HP itu beda. Kita dapat HP dari kantor, jadi kita nggak, orang kantor tuh nggak ada yang tahu nomor HP pribadi kita berapa. Jadi dan kita boleh setelah selesai kerja kita nggak membalas semua message yang masuk ke dalam HP kantor kita, boleh. Dan mereka sebenarnya sangat menghargai itu. Jadi memang nggak ada yang kerja di luar jam kerja. Ada tapi tidak ganggu orang lain. Mungkin mungkin ada. Misalkan aku lagi pingin sesi kerjanya pingin malam gitu. Jadi malam aku kerja boleh, tapi kita nggak boleh ganggu orang lain gitu. Sama-sama tahu lah, sama-sama ngerti. Gitu. Terus enaknya lagi di Hmm. sini dekat sama alam. Banyak playground di luar, bisa ngajak anak main di playground, gratis, Hmm. sepedaan, kemana-mana. Hiking juga deket. Hiking di sini nggak kayak di Indonesia ya, yang naik gunungnya tinggi 2000 meter gitu, nggak. Di sini nggak ada gunung tinggi. Hmm. Ada di bagian utara, Swedia Utara. Cuman untuk memperkenalkan alam di Swedia sangat bagus ke anak-anak. Apapun Hmm. itu, mau pantai, mau hutan, Iya, bagus. dari Kak Sania ada pertanyaan terakhir nih yang pernah nggak kepikiran pulang ke Indonesia, berkarir lagi sebagai dokter, terus nggak tahu nih STR dan SIP nih apa, atau benar-benar ninggalin Indonesia, dok? Buat pulang kalau sekarang sih belum ya, maksudnya untuk liburan ya, tapi kalau buat pulang for good mungkin masih pengen cari pengalaman lagi, Iya, pengen cari pengalaman lebih banyak lah. iya. Kak Sania mungkin pertanyaan secara verbalnya boleh satu kali lagi Enggak, kalau ada. enggak, udah cukup, cukup. Udah, Makasih banyak oke. ya. Makasih. Oke. Iya. Makasih. Kalau yang S2 tadi belum dijawab. Yang S2 potensinya bagus, untuk Oh, gajinya bagus, terus kayak lebih Eh, cepet dapat PR. Kalau dari Dokter Dwi sendiri pengen nggak sih jadi PR di sana kayak permanent kalau PR resident di sih situ kayak? bisa dapatnya setelah kita 2 kali perpanjang work permit ya, Mas Utisnya kalau nggak salah. betul, betul. Jadi Oh, 4 gitu tahun ya. 4 tahun kalau nggak salah. Jadi mau apapun itu Oh, pekerjaannya, setelah 4 tahun perpanjang, bisa bawa setelah dua 4 tahun. ini, dua kewarganegaraan nggak bisa ya kayaknya ya di sana. Enggak, bukan, Indonesianya yang kalau nggak kalau bisa. di Swedianya Oh, boleh, Indonesianya Indonesianya, yang nggak bisa. Oh, Indonesianya Swedianya yang boleh. nggak boleh. Tapi emang kalau saya sih Nah, coba yang, nggak ada kepinginan uh-uh. jadi warga negara sini sih. Masih pengen pensiun Oh di ya, Indonesia kalau saya. Ya. iya iya Tapi dok. beli rumah Ya, bisa kok Kak pakai resident permit biasa. Beli rumah boleh, iya, bisa. pernah beberapa kali denger di Instagram kayak mereka membolehkan warga negara yang asing buat beli di sana kan kayak gitu. Bisa kok Kak. Ya. Boleh. Makasih Kak Sania. Oke, oke. Ya, makasih sama-sama. Kasih.
Yes, kita kayaknya 7 lagi kita bisa selesaikan, Mas. Boleh, boleh. Apakah bisa melamar kerja di Swedia tanpa mengambil S2 di Swedia dulu, Dok? Atau lebih diutamakan yang sudah tinggal di sana? Bisa, ini Bisa, contohnya di sebelah saya nih. ya cuman industrinya IT nih, tapi jadi mungkin aja, tapi tergantung industri profesi. Betul, betul. Eh, Kak, perkiraan biaya untuk lanjut S2 self-funding dari awal sampai selesai. Nah, tadi kan tuition fee kita udah tahu ya, Tuition kurang fee lebih more dari or awal less itu ya 300. sekitar 400-500-an. Nah, Ya. Nah, mungkin gambaran biaya hidup per bulan deh, Mas, dengan satu anak itu bisa 15, 20, bis motornya amannya sih 25 ya. Amannya. 25. Ya, 25 krona tuh berarti 30 jutaan. 20 ya. Enggak, 25 juta rupiah. Oh, 25 juta rupiah untuk Ya. biaya hidup. Ya, bertiga ya, suami, istri, Ya. anak. Tapi kalau single jauh lebih murah lagi. Karena kan Ya. apartemennya kecil, makannya juga Hmm. kalau single kan ya apapun lah gitu. Kalau punya anak kan kita masih harus mikirin nutrisi anak, gizi segala macam. Dan ada uang jalan-jalan juga kan kalau punya anak. Iya. Tapi berarti pada saat daftar visa student itu di tabungan harus nyimpen minimal berapa tuh? Udah lupa saya berapa ya. Nyampe 1 M nggak sih? Enggak nyampe. Tapi lebih Ya, dari 500 juta. kurang lebih segitu deh kayaknya. Kalau nggak salah ya. Kurang lebih. Sip. Minimal 500 juta, teman-teman. Insya Allah lah kalau dokter dan Amin. nakes mah banyak uangnya ya. Enggak. Amin, amin. Maaf, saya baru join. Saya dokter umum, baru kerja selama 4 bulan. Rencana ingin S2 di Swedia yang berhubungan dengan suatu spesialis. Setelah S2 ingin melanjutkan spesialis di Swedia, apakah bisa juga ya? Nah, itu bisa, bahasanya aja mesti belajar. Nah, bisa ya, tinggal bahasanya aja. Tapi kalau di KI S2 spesialis itu atau beda lagi, Mas? Enggak, maksudnya S2-nya itu sebagai, kalau aku baca di sini S2-nya itu, ini kemungkinannya mungkin bisa ya, S2-nya itu sebagai batu loncatan supaya kita bisa ke Swedia dulu, tapi sambil S2 itu kita belajar bahasa secara intensif juga, tapi nggak mungkin bisa seintensif yang 8 bulan itu ya, karena kan kita juga masih ada kewajiban untuk kuliah. Mungkin agak lebih lama lagi prosesnya, cuman kalau emang kita beneran niat banget belajar bahasa, itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Karena tadi lagom, dan kalau kita bisa bagi waktu itu masih mungkin banget bisa. Habis itu setelah lulus S2 kita ngambil sertifikasi atau license dokter, sekolah jadi dokter. Tapi juga setelah license jadi dokter itu kita nggak langsung jadi dokter ya, kita jadi koasnya dulu ya, jadi Underlekare namanya, jadi asisten dokter. Setelah asisten dokter kita baru dapat license itu ada AT, ST atau apalah itu nama-namanya, jadi ada tahapan-tahapannya lagi gitu. Ya, Panjang perjalanannya prosesnya, panjang. tapi begitu kita dapat, kita sangat-sangat bisa di atas angin gajinya. Iya. Kemudian dari Rizky Dini Fauzia, apakah ada job vacancy yang sifatnya tidak butuh degree seperti pemetik buah, bangunan, yang bisa di-apply dulu sebagai starter memulai hidup di Swedia? Ini sebenarnya agak susah kalau di Swedia kayaknya. ya, karena lebih kepada nggak ada yang mau sponsor orang dari luar, dari Indonesia Bener. gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu mungkin tantangan. Beda sama Australia dan lain-lainnya. Karena di sini juga udah banyak pendatang yang mau melakukan hal itu sih. Yes. Maksudnya orangnya udah di sini gitu. Bukan kita harus repot-repot manggil orang dari jauh ke sini gitu kan. Iya. Iya. Jadi lebih realistis masuknya itu via kuliah. Iya. Cara terrealistis sih masuknya lewat kuliah. Yes. 2 lagi nih. Aduh, aku senang banget bisa membersihkan ini. Mas Aji pernah ngulik atau dengar-dengar terkait informasi PPDS di Swedia? Apa itu PPDS? Program pendidikan dokter spesialis. Enggak sih, belum pernah. Yang banyak kan Jerman ya. Atau mungkin karena Swedia memang tidak menyediakan itu. Maksudnya untuk foreigner ya, untuk orang asing dan cuma mau ambil spesialis. Aku nggak tahu sih. To be honest, aku nggak pernah ngulik. Karena memang nggak pengen ke sana. Nggak pernah ngulik. Tapi memang kayaknya nggak pernah. Yang ada itu tadi setelah licensing di sini, dapat
license dokter di Swedia, lanjut spesialis, ada. Orang Indonesia ada yang kayak gitu. Tapi kalau Hmm. cuma spesialis di Swedia terus pulang ke Indonesia gitu, kayaknya belum pernah denger deh. Mungkin karena sekolah spesialisnya itu hanya untuk yang license dokter Bisa di jadi. sini. Hmm. Ya aku nggak bisa confirm karena nggak pernah ngulik. Yes. Ini satu lagi dari Aina Azkia. Ingin menambahkan Kak, saya RA obat di perusahaan farmasi. Apakah ada qualification khusus, misal sertifikasi internasional khusus RA? Tergantung ini ya. Ini kan ngomongin mau daftar kerja kan. Hmm? Tergantung role-nya, job desk-nya atau requirement dari perusahaannya. Jadi kan ada prerequisite tuh kalau di LinkedIn kan kita apa Ya. yang what you need gitu nanti ada tuh. Misalkan experience ini berapa tahun, sertifikasi ini. Biasanya sih kalau sertifikasi itu cuman meritus tulisannya. Jadi ya nambah poin lah gitu. Biasanya ya, tapi mungkin ada yang spesifik mungkin mereka harus dapat banget karena itu nanti pengaruhnya sama ketika kita ada audit. Kayak contohnya misal sekarang saya ngerti kenapa saya harus apa namanya kenapa sih di clinical affairs yang baru ini harus benar-benar nakes gitu ya. Ternyata kalau nggak salah saya baca di peraturannya external audit medtech industri itu seorang clinical affairs spesialis itu harus yang punya background medis atau dari life science, harus register dokter atau harus register healthcare workers di negaranya misalkan gitu. Jadi sebenarnya semua syarat-syarat dari perusahaan itu ada maksud pentingnya di balik itu. Jadi kita tergantung dari mereka ya sih. Mereka memang butuhnya apa ya itu yang sebisa mungkin kita provide ke mereka. Yes, terima kasih Mas Dwi. Eh, saya kembali ke slide. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di webinar duniawi ini. Kita hampir 2 jam tanya cerita dengan Mas Dwi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertahan, apalagi Mas Dwi yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita sudah hampir masuk ke closing nih. Saya akan kembali ke slide. Ini ada pesan sponsor dulu. Kalau teman-teman merasa webinar ini bermanfaat dan mau mendukung program duniawi selanjutnya, bisa mengirimkan donasi ke Yayasan Sawal Indonesia Berdaya atau Sawal Foundation di nomor rekening tersebut. Yang banyak ya teman-teman. Dan saya sudah punya jadwal untuk webinar duniawi selanjutnya. Ini akan ngebahas soal industri finance yang menjadi salah satu industri yang juga susah ditembus nih, teman-teman. Di webinarnya di 28 September. Pendaftarannya di sini. Dan saya juga cantumkan resources yang tadi kita bahas di slide. Dan mungkin selanjutnya kalau masih ada pertanyaan boleh DM atau email ke Mas Dwi mungkin ya. Instagramnya ada di poster juga. Dan kalau teman-teman mau ada kolaborasi, mau sponsor dan segala macam untuk duniawi juga bisa ya teman-teman. Rekamannya biasanya nanti kita kirim di email atau bisa juga di Instagram saya, nanti saya infokan. Mas Dwi bisa mau ada closing statement atau apa sebelum kita tutup? Closing statement. Mungkin menurut saya ini ya bagi teman-teman yang nakes yang ada di Indonesia dan memang tertarik pengen kuliah lagi di sini dan lanjut kerja, intinya adalah sabar dan fokus karir goal kita apa karena itu yang sangat menentukan di akhir dan akan menentukan jalan kita gitu. Jangan gampang nyerah, coba terus kalau misalkan gagal karena nanti hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Terima kasih Mas Dwi, terima kasih teman duniawi Taksamiket, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you ya Mas. Oke, sip. Nanti kita lanjut di WhatsApp. Oke. Ngobrol-ngobrol. Good luck. Bye. Oke, iya nih mau lanjut ke yang selanjutnya. Jam 12. Enggak sih sebenarnya, cuman jam 12 harus ada di sana. Naik sepeda cepet kok, paling 10 menit nyampe. Oh, sendiri ke sananya? Anak istri udah ke sana duluan.